Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dadas. Gimana kabar? Bagaimana Adinda, sehat ya? Pas Alhamdulillah. di Mbak pas di kampus. Di rumah, tapi kok Oh. komputer lagi bermasalah wifi-nya. Jadi termasuk kepindah ke HP kok tuh. Alhamdulillah. Tapi suara pas jaleh kedengarannya kok. Jaleh ya? Iya. Jaleh Dia ya? HP kok iya. Dadas sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dikurung deh Om Corona kok aku di rumah. Segini. Alhamdulillah lah. Jadi suara Dadas aman ya. Kita Aman. tes yang lain dulu. Ya, mari ngobrol. Assalamualaikum Kakanda, gimana kabar? Kabar baik, mana Dinda Inwar? Ya, alhamdulillah ya kita tadi sama aja karena satu lagi kita kurang di rumah. Kurang di rumah ya. Ya. Iya. Kurang di luar, udah dipakai kota kurang nak di luar, kota impi nak di atas ya. Baca rohnya gini, digunakan lah ilmu Minang tuh kan. Assalamualaikum Pak Fasli, Pak Tampo, Pak Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Pak Faisal. Pak Fasli. Ambo di belakang, ambo Udah, di danau Profesor. gini kok. Udah Maizer di mana kok dah? Daki danau meninjau. Iyo Boleh tarik aja. Gambarnya danau meninjau. Rancak mana belakang udah? Pak Eri. Bisa dilihatkan nggak siapa yang Assalamualaikum Pak Prof Fasli, udah sadonyo. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, para senior, terima kasih sudah diundang kita, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maizar. Ya, Pak Eri. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof, maaf lahir batin, Prof Fasli. Bu Aragar gimana kabar? Alhamdulillah baik Prof. Alhamdulillah ya. Ini Bu Yurni juga udah hadir ini. Ya Pak Prof. Oke. Ya Pak. Pak Des ya. Gimana Pak Des? Assalamualaikum Pak Des. Sehat? Alhamdulillah Pak Di Fasli. tes suara dulu Pak Des. Ya. Pak Burma, Assalamualaikum Pak Burma. Salam Prof Fasli, Pak Tampo, Pak Burma. Pak Prof Burmalis. Maizar, Waragar semuanya. Pak Burmalis, Assalamualaikum, maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Ini Adinda Bur ini sibuk terus ya, Bur. Biasa aja Pak. Sama-sama. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Kanda. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat semua kan. Alhamdulillah. Apa batin. Sama-sama. Altaf ini orang Chevron ini. Nanti harus jadi narasumber juga ya nanti ini. Sama. Chevron. Ini pemrakarsa kita. Assalamualaikum Pak Tampo, sehat? Tampo. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dasril. Pak Nan. Sehat? Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Tampo. Pak Tampo Waalaikumsalam. Pak Seni, waduh Pak Seni nih. Pak Dokter. Ya. Lagi di Bogor. Oh, lagi di Bogor. Gimana proyeknya Pak? Lagi berlangsung? Alhamdulillah, jalan. Hebat sekali nih orang-orang luar biasa semua nih. Narasumbernya. Iya, orang di luar kebiasaan. Assalamualaikum Pak Faisal, Pak Prof.
Pak Maizar. Waalaikumsalam Pak Yusra, Pak Dubes. warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Pak kawan-kawan, Sadonyo. Join. Assalamualaikum Pak. Saya Sama, Dr. Nick. oleh Batin. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Dubes Yusra. Salam dari Houston. Wah, dari Houston Salam, nih. salam. Jauh. Mana orang Houston tuh? Assalamualaikum, saya Dr. Nick dari Malaysia. Oh, apa kabar Pak Cik? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama, Malai Batin. Dari Kupang NTT. Waduh, jauh dari timur ya. Belum hari raya 6 lagi. Assalamualaikum Pak Ambassador, Pak Yusra. Waalaikumsalam Pak Faisal. Your Excellency, Pak Fasli sehat-sehat. Jalal. Betul-betul diaspora nih Pak. Iya. Iya benar-benar di double diaspora ini. Double diaspora. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ujang, Pak Asrial dari Kupang. Pak Asrial ini orang kampung saya nih Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupang TT hadir. Prof. Assalamualaikum Pak. Dayus. Ada. Yo Jang. Waalaikumsalam. Lapor. Waalaikumsalam. Buktikan sudah. Pak Konjeneri di Houston ya. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak dari Houston. Tahun lalu Bapak Gubernur datang Baik, ke Houston. Kita masih menunggu sebentar lagi. Kalau Pak Gubernur dan Pak Archandra, mungkin Pak Tampo sedang berupaya juga menghubungi. Tapi kalau memang belum, nanti kita mulai aja dulu. Nanti dalam perjalanan kapan beliau-beliau itu masuk, langsung kita akomodir. Supaya kita bisa mulai tepat jam 1. Assalamualaikum. 2 menit lagi. Saya Nick Muhammad Ezrin, saya eksekutif untuk Dr. Nick Zamri. Ezrin dari Malaysia. Ya, saya dari Malaysia. Ya. Thank you. Say hello to everybody. Nih mitra kita nih yang mau investasi juga di Sumbar nanti insya Allah. Wah, mantap. Welcome dulu nih. Investor perlu nih. Dasril katanya mau membawa Korea nih investasi ya. Ya, udah siap. Cuma saya dimaklumkan baru 1 jam mau adakan ini Zoom meeting. Ya, tapi tidak jadi masalah. Insya Allah saya boleh jawab apa yang ditanya. Insya Allah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Chandra, selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah Pak Chandra udah hadir sama kita. Iya, Pak kabar? Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Chandra. Salam dari Houston Pak Chandra. Jadi kita insya Allah mulai tepat jam 1 Pak Chandra. Kalau Pak Gubernur belum masuk, nanti kita langsung aja dengan keynote speaker dari Pak Chandra. Dan kemudian kapan Pak Gubernur atau yang ditugaskan mewakili bergabung kita dengar. Sehingga acara bisa kita jalankan dan waktu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sadalla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya banggakan semua narasumber ya yang nanti kita akan sebutkan satu persatu. Tapi untuk mempersingkat pengantar ini, kita bersyukur sekali para narasumber yang luar biasa bisa bersama kita hari ini. Dan ini tentu tidak lupanya kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita bertemu dengan semangat membangun daerah, membangun nasional,
dengan semangat kemitraan antara ranah dengan kampung, ya, antara ranah dengan rantau, maaf. Dan kemudian juga di tengah tekanan COVID ini pun kita tetap berupaya mencari kemaslahatan, mencari jalan keluar, dan upaya-upaya yang mudah-mudahan menjadi leapfrogging, kata orang. Kita bisa melompat nanti pada saat COVID ini udah mulai terkontrol. Karena itu upaya-upaya memikirkan bagaimana investasi, bagaimana pengembangan SDM, bagaimana infrastruktur di ranah Minang sebagai bagian dari kekuatan nasional tentu akan tetap menjadi agenda kita. Hari ini kita membahas secara khusus masalah energi, bagaimana perjalanan kita sampai saat ini dan bagaimana peluang-peluang ke depan, dan tentu di tengah peluang itu apa peluang-peluang investasi dan dari mana saja investasi itu bisa kita harapkan sehingga infrastruktur energi ini ya yang merupakan sebuah yang sangat visioner itu bisa Minang melangkah selalu di depan. Karena kata pepatah yang dipegang oleh Semen Padang, orang Minang itu hendaknya sudah berbuat sebelum orang lain memikirkan, ya. Jadi orang lain belum memikirkan, kita udah berbuat, insya Allah. Kita tahu betapa dulu fenomenalnya pertama kali PLTA Batang Agam, ya, yang diresmikan oleh Insinyur Sutami dan didesain dan digagas dan dipimpin oleh Pak Yanwar Muin, karena presisi terowongan yang dibuat oleh Pak Yanwar Muin dengan timnya, sehingga Pak Sutami yang agak kurus itu menggendong Pak Yanwar Muin yang agak berat badannya sehingga menjadi isu nasional juga waktu itu. Tapi itu adalah kadar dari keinginan dari Pak Menteri PU waktu itu, kalau berhasil tembus presisinya tinggi, beliau digendong. Nah, kemudian lahir PLTA Meninjau, lahir PLTA Singkara. Kita tahu sungai-sungai kita masih banyak, danau kita masih juga beberapa, dan kemudian juga banyak ahli-ahli kita bergerak di bidang mikrohidro, solar cell sudah dipikirkan. Nah, kemudian Pak Supramo bersabar-sabar 12 tahun mengembangkan geotermal yang selain dari Jawa Barat menjadi salah satu pionir di Indonesia dan sudah punya pabrik, sudah menghasilkan, dan sudah menentukan juga sustainability dari energi, apalagi terbarukan di Sumatera Barat, di Sumatera bagian tengah, dan mudah-mudahan paling tidak di kawasan barat Indonesia. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu, dengan melihat perspektif masa lalu sampai sekarang, membayangkan ke depan peluang dan juga tantangannya, dan bagaimana juga energi sebagai urat nadi untuk gerakan apa saja, pendidikan akan terbantu, UMKM akan terbantu, industrialisasi akan bisa lebih mudah, pengembangan riset juga akan bisa didukung dengan baik, dan tentu kita tidak henti-hentinya melihat, menganalisa, dan memproyeksikan serta mengimplementasikan rencana-rencana kita untuk mencukupi energi untuk Sumatera Barat dan mengkontribusikan untuk Sumatera dan Indonesia. Karena itulah hari ini kita berbahagia, kita akan mendengar paparan dari pakar-pakar yang nanti kita sebutkan satu persatu. Kita berharap mungkin Pak Gubernur yang sudah bersedia hadir bersama kita, tapi kita tahu agenda beliau sangat luar biasa, dan sewaktu-waktu bisa saja dia dipanggil oleh Presiden untuk bertemu Menteri segala macam, tapi kapanpun beliau bisa bergabung, nanti kita akan akomodir. Jadi untuk itu, pertama kita akan dapat pencerahan dari keynote speaker kita, Bapak Dr. Archandra Tahar. Beliau ini adalah seorang yang fenomenal, diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk memimpin bagaimana pembangunan energi ke depan, melihat kembali berbagai kontrak-kontrak karya dengan berbagai perusahaan asing sehingga lebih menguntungkan dan cost efektif, ya. Dan kemudian bagaimana kombinasi pada akhirnya antara energi yang tidak terbarukan dengan terbarukan, dan juga tentu pada akhirnya bagaimana pemanfaatan ini betul-betul mendapat terbesar itu adalah warga bangsa kita, terutama di daerah-daerah yang juga menjadi penghasil daripada energi itu sendiri. Jadi karena itu beliau diminta sendiri oleh Bapak Presiden kembali ke tanah air, sudah berkarir dengan baik dan sangat promising karirnya di luar negeri, menjadi CEO dari multinational corporation, ya, di Amerika. Bayangkan untuk menjadi pegawai di Amerika aja susah. Beliau ini memimpin perusahaan besar multinasional di Amerika. Jadi dengan pengalaman panjang itulah diminta, akhirnya beliau dipercaya menjadi wakil menteri dan kemudian menjadi komisaris utama di berbagai tempat, dan sekarang terbaru kalau nggak salah di PGN, ya. Jadi beliau tetap
mengamati, mengawal, dan meneruskan apa yang sudah beliau bawa dari Amerika dan beliau cetuskan di awal-awal. Mudah-mudahan akan terus berjalan. Karena itu wajar kalau beliau yang kita minta memberikan pencerahan kepada kita. Pada Pak Archandra, kami persilakan. Silakan Pak Archandra. Suaranya Pak, di unmute dulu Pak Archandra. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fasli. Masih belum kedengaran Pak, nampaknya Halo. koneksinya dengan komputer. Halo, kayaknya udah unmute. Halo. Sudah ada Pak suaranya Pak? Belum kedengaran. Udah ada. Udah. Pakai headset enggak di komputernya Pak? Atau enggak? Oh, hilang lagi itu. Udah bisa dengar? Tes? Dengar Pak, dengar dari Houston. Sudah juga Pak Archandra. Oke, baik. Terima kasih Pak Fasli atas waktu Ada yang jago perkembangannya. teknologi di kita, mungkin bisa. Udah ya, udah Kemungkinan. bisa ya. Bu Yuli, apanya koneksinya dengan kita bagus Bu Yuli? Sudah terdengar Bapak. Bu Yuli? Sudah terdengar. Sudah ya? Tes, sudah? Sudah. Sudah Pak, sudah terdengar. Sudah. Oke, baik. Sudah bagus, Pak. Enggak kedengaran Pak Chandra. Teman-teman yang lain kedengaran kah? Kedengaran? Halo, tes. Sudah di Amerika. Dengar Pak, terdengar. Dengar ya? Oke, kedengaran. Dengar. Baik. Pak Fasli yang Jadi, belum ya? Pak Chandra mungkin speakernya belum connect kali ya ke wifi-nya. Sudah pada dengar katanya. Kedengaran Pak Fasli, udah dengar kita Pak Chandra. Udah ya? Oke, atau jangan-jangan saya ya yang bermasalah. Benar, Prof. Fasli itu mungkin. Pikirnya Pak. Dengar. Oke, baik. Silakan. Udah jelas sekarang. Mohon maaf nih saya yang bermasalah. Pak Chandra. Oke, Silakan baik. Pak. Maaf. Oke, terima kasih Pak Fasli atas waktunya juga ke yang berinisiatif untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun lewat media online. Yang saya hormati selain Pak Fasli di sini juga para narasumber. Suaranya nggak kedengeran Pak, hilang. Kayaknya ada yang ini yang mute ya? dan unmute-nya. Saya nggak ngotak-atik di sini. Sekarang sudah bagus Pak. Sekarang udah bagus. Udah ya? Ya. Baik. Jadi yang saya hormati para narasumber, Pak Fasli, Pak Syarian, Tampo, juga ada di sini Pak Yusra, yang Pak Dubes. Kemudian dari Konjen Houston, salam buat sahabat semua di Houston. Alhamdulillah hari ini terima kasih atas undangannya tentang atau akan membahas dunia energi. Banyak narasumber nanti yang akan berbicara lebih fokus kepada permasalahan energi di Sumatera Barat. Akan dibahas detail insya Allah di sesi selanjutnya. Pada sesi saya ini mungkin memberikan gambaran sedikit tentang gimana dunia energi ke depannya. Kalau diperbolehkan, boleh nggak Pak Fasli, saya menampilkan slide sedikit ya. Mungkin bagi yang sudah pernah melihat slide ini di kesempatan lain, kita bicara tentang apakah sudah kelihatan Pak, udah bagus. Di slide show aja ya. Nah, kita bicara tentang apakah masih ada future di oil and gas business ke depan apa tidak. Yang dihubungkan dengan maraknya atau berkembangnya renewable energy dalam 5-10 tahun yang akan datang. Nah, untuk itu kita lihat data yang ada berdasarkan apa yang saya terima dari data OPEC maupun dari Wood Mackenzie. OPEC mengatakan tahun 2020 itu produksi crude oil dunia turun menjadi 90 juta barrel per day, yang sebelumnya sekitar 100 juta, 2019 sekitar 100 juta.
Kemudian di 2045 diperkirakan kebutuhan akan crude itu naik menjadi 109 juta. Jadi kalau mau ballpark number, 2020 190 juta, di 2045 itu sekitar 110 juta, naik sekitar 20 juta barrel per day. Sebagai perbandingan, kebutuhan akan minyak kita di Indonesia itu sekitar 1,4 juta barrel per day, bukan 1,6. 1,6 juta itu apabila kita combine dengan LPG, ya, impor LPG dan kebutuhan LPG dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan kebutuhan minyak dunia yang naik 20 juta dolar, kemudian timbul kekhawatiran dengan adanya electric vehicle yang masuk ke market semenjak mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, ya. Nah, berapa electric vehicle ini akan mendisplace kebutuhan oil kita? Menurut Wood Mackenzie mengatakan di tahun 2040, ya, kendaraan listrik dan lain-lain itu akan mendisplace kebutuhan oil kita sekitar 6 juta barrel per day. Jadi kalau kita lihat di sini, naik 20 juta, tergantikan 6 juta, artinya apa? Dalam 20-25 tahun yang akan datang, bisnis oil and gas, ya, crude oil, gas, dan lain-lain, itu masih belum bisa tergantikan sepenuhnya oleh renewable energy. Dan ini adalah kenyataan yang harus kita terima, bahwa bagi yang masih berkecimpung di dunia oil and gas, future-nya masih masih cerah. Dan lagian, apakah mampu kita menggantikan sepenuhnya kebutuhan kita akan crude atau hydrocarbon dengan renewable energy? Mari kita lihat data selanjutnya. Kalau kita lihat LNG supply, ya, di tahun 2018 supply itu sekitar 300 juta ton per annum annual. Kemudian di tahun 2030 kebutuhan kita itu sekitar 550 juta ton per annum. 2021 ini kita di sekitar 370, artinya apa? Pada tahun 2030 kemungkinan menurut Wood Mackenzie akan terjadi shortage LNG di sekitar 100 juta ton per annum. Walaupun dengan adanya penambahan sekitar 32 juta ton per annum dari Middle East, terutama dari Qatar. Sini mungkin nanti Pak Syahrian Tampo bisa memberikan gambaran sedikit. Artinya apa? Dalam 10 tahun yang ke depan, ternyata bisnis LNG itu bukan malah redup, tapi sebaliknya makin naik. Nah, kenapa LNG menjadi sebuah primadona walaupun renewable energy masih atau akan berkembang dengan pesat? LNG merupakan sebuah atau gas adalah sebuah energi bersih, walaupun dikatakan bahwa ini adalah fossil fuel. Ya, dalam masa transisi antara fossil fuel yang berupa crude, bukan gas bumi, ke renewable energy itu perlu masa transisi. Nah, salah satu energi bersih yang didorong oleh dunia itu adalah gas. Jadi penggunaan gas ke depan, gas bumi itu akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya demand di dunia ini paling tidak sampai 2030. Bagaimana dengan beyond 2030? Diperkirakan juga beyond 2030 kebutuhan akan gas dunia akan tetap meningkat. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat lagi data selanjutnya. Kalau kita lihat bahwa terjadi dinamika di dunia bisnis, terjadi merger and acquisition, ya kita akui apakah ExxonMobil ya di Indonesia, di Malaysia dia akan keluar ya, menurut data ini. Juga di negara lain juga akan keluar. Apakah berarti negara tersebut sudah tidak menarik lagi dari sisi investasi? Ternyata tidak ya. Dari yang saya amati, banyaknya merger dan akuisisi ini lebih kepada fokus melihat portofolio mereka, konsolidasi, di mana mereka bisa menghasilkan return terbaiknya. Nah, salah satunya Exxon mengatakan bahwa return terbaik mereka ternyata dia kembali ke Amerika di West Texas, di Shell Oil dan Shell Gas. Di
di sana mereka akan fokus, sehingga aset mereka di luar negeri diperkirakan akan dijual. Ya. Apakah hanya Exxon? Ternyata tidak. Chevron juga seperti itu, Shell, apalagi ConocoPhillips. Mereka sekarang dengan harga minyak yang rendah di tahun lalu, kemudian dengan faktor harga yang sekarang yang sekitar 60-an dolar per barrel, mereka memperkirakan atau berstrategi menahan cash yang mereka punya, memperbanyak dividen nanti kepada stakeholder mereka, kemudian saatnya nanti mereka akan membeli lagi ladang-ladang atau perusahaan-perusahaan yang kemungkinan akan limpung atau linglung atau tidak begitu bagus dari sisi finansial, dan itulah strategi mereka yang mereka laksanakan sekarang. Jadi kalau ada argumen mengatakan kenapa itu Chevron keluar dari Indonesia, apakah artinya Indonesia tidak menarik lagi? Bukan sesimpel itu, ya. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat lagi bagaimana renewable energy ke depan dengan zero net gas emisi. Ya. Hampir semua negara itu mentargetkan di 2050 mereka sudah tidak ada lagi atau seimbang antara apa yang mereka produksikan dengan apa yang mereka kompensasi dari sisi gas emisi. UK misalnya di 2050, Jerman 2050, rata-rata 2050 ya, bahwa mereka akan net zero gas emisi. Cara apa yang mereka lakukan? Banyak hal. Nanti saya akan sedikit menyentuh tentang strategi Eropa dan Amerika yang sangat berbeda dalam menyikapi climate change ke depan. Ya. India, South Korea juga tidak ketinggalan bahwa mereka mentargetkan tahun tertentu untuk keluar dari fossil fuel. Namun demikian, ini adalah sebuah usaha yang perlu kita appreciate. Apakah itu bisa berhasil? Nanti kita lihat datanya di bawah ini. Ini contohnya. Bagaimana dengan kebutuhan kita akan petrochemical, ya, ethylene misalnya, itu tetap akan meningkat, ya. Polyethylene, polypropylene dan lain-lain sebagainya. Ini kita lihat tumbuhnya sekitar 5% setahun, ya. Ethylene, polyethylene, polypropylene, ya, itu tumbuh 5% setahun sampai 2025. Nah, beyond 2025 seperti apa? Kemungkinan besar beyond 2025 itu petrochemical itu akan terus tumbuh. Kenapa? Belum ada tanda-tanda renewable energy atau teknologi yang mampu menggantikan petrochemical product. Misalnya di sekitar kita sekarang, mau electric vehicle, mau komputer, mau peralatan rumah tangga, baju kita, segala macam, itu adalah petrochemical product. Nah, apakah mungkin dari suatu saat nanti, beyond 2025, 2040, pada 2050, pakaian yang kita pakai sekarang itu tergantikan oleh karung goni misalnya, atau tergantikan oleh daun pisang. Nah, ini belum ada tanda-tandanya. Nah, kemungkinan besar bahwa petrochemical dalam 20-30 tahun yang akan datang akan tetap dibutuhkan di dunia ini. Jadi kalau ada argumen mengatakan bahwa nanti kita tidak butuh lagi dalam 20-30 tahun yang akan datang tentang petrochemical product, rasanya mungkin itu perlu kita perbaiki melihat data-data yang ada. Gimana dengan energi transisi? Energi transisi artinya apa? Sebelum semua beralih ke renewable energy, tentu ada masa transisi. Nah, di sini kita lihat ya, company yang berasal dari Amerika, di sini contohkan Chevron sama Exxon, diversifikasinya masih sangat rendah. Beda dengan company yang ada di Europe, Eni, BP, Repsol, Shell, Total, itu mereka sudah melakukan diversifikasi, bukan saja diversifikasi, tapi mengubah arah bisnis mereka. Ya, dilihat slide sebelah kanan ini, ya, strateginya berbeda. Kalau di Exxon Mobil sama Chevron, American company itu lebih mengarahkan kepada mereka tetap akan berbisnis di oil and gas, namun demikian melakukan dekarbonisasi
lewat program-program misalnya carbon capture storage ya, CCS, atau dari sisi kendaraan transportasi, mereka mungkin ya tetap akan menggunakan fossil fuel sebagai backbone dari transportasi mereka. Namun demikian, misalnya engine dari kendaraan-kendaraan besar di Amerika, truk dan lain-lain itu diperkecil sehingga gas emisinya bisa ditekan. Namun demikian mereka tidak akan atau belum akan beralih dari bisnis oil and gas. Beda dengan European company, sekarang ini mereka malah menjual aset-aset yang di fossil fuel, kemudian beralih ke renewable energy. Nah, di dalam tulisan yang pernah saya bikin, strateginya kenapa itu bisa terjadi, beberapa hal. Salah satunya adalah kalau kita lihat ya, ini agak sensitif materinya. Kalau kita lihat, ini ada geopolitiknya, cadangan minyak dunia dan gas dunia itu sekarang berada di negara-negara seperti Iran, Venezuela, Rusia, ya, yang dimana negara-negara ini akan susah dimasuki oleh company-company yang berasal dari European maupun American. Jadi banyak sekali cadangan-cadangan terbaik yang masih tersedia sekarang di oil and gas itu dikuasai oleh negara yang mungkin kurang bersahabat dengan asal dari para national atau international oil companies. Ini salah satu yang berkaitan dengan geopolitiknya. Apa yang mereka lakukan untuk diversifikasi atau malah beralih langsung, itu banyak di wind energy offshore, juga di onshore wind, kemudian juga di solar PV, apalagi dua itu yang utama ya, solar PV sama offshore wind. Nah, kita harus pahami juga kenapa Eropa itu sangat pro dengan wind energy. Memang kalau mau mengembangkan renewable energy harus melihat dari sisi local wisdom-nya, energi apa yang tersedia yang paling banyak di sana. Kebetulan di Eropa memang sangat menguntungkan kalau dikembangkan wind. Ya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini yang harus kita pahami. Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa banyak geothermal. Umumnya wind maupun solar PV itu adalah intermittent power generator. Kalau ada wind dia bisa mengenerate energi, kalau tidak ada wind dia diam, begitu juga dengan solar PV. Nah, tidak semua negara punya geothermal. Nah, malah kita dianugerahi geothermal. Geothermal ini bisa menjadi sumber energi seperti batu bara, ya, terus-menerus, seperti minyak, seperti juga gas. Dia tidak intermittent. Jadi sepanjang waktu dia bisa menyediakan energi. Sayang di Sumatera Barat, saya sedikit singgung, ya, Pak Supramu sudah mengembangkan di Solok Selatan, namun di Solok sendiri, saya beberapa kali mempelajari kenapa ditolak oleh masyarakat di Sumatera Barat pengembangan geothermal. Salah satunya adalah, mohon maaf buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin ini kesalahan kita semua bahwa yang melakukan edukasi kepada masyarakat di sana, mohon maaf, itu bukan engineer. Yang melakukan edukasi adalah para sarjana hukum, ya. Dan karena approach-nya adalah sarjana hukum, mohon maaf, pengertian masyarakat tentang geothermal itu menjadi menjadi bias dan tidak terkendali. Salah satu contoh adalah sewaktu saya berdialog dengan para pemangku kepentingan di sana, bertanya, Pak, apakah geothermal dengan geothermal nanti kulit kita bisa rusak gitu, atau air sawah kita nanti bisa kering. Nah, yang seperti ini, edukasi seperti ini harus kita lakukan di Sumatera Barat, ya. Kemudian saya bertanya seperti ini, Pak, Bapak punya sumber air panas nggak di sekitar Solo? Ada. Pernah ikut mandi air panas nggak? Pernah. Melepuh nggak kulitnya? Atau terjadi sesuatu nggak dengan kulitnya? Enggak, Pak, ya itulah geothermal. Jadi, mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai kita itu kufur nikmat, diberikan anugerah punya geothermal, sumber energi renewable yang sangat disukai, tapi kita tidak bisa memanfaatkan atau tidak mau memanfaatkannya karena
kesalahan informasi. Ini sangat disayangkan buat Sumatera Barat. Kemudian, nah ini yang terakhir slide saya, kalau dilihat di sini apa beda strategi antara European company dengan US company. Ya ini, kalau European sangat drastis mengubah arah dari development company-nya, langsung hanya mau ke renewable. Kalau di US enggak, tetap di oil and gas, tapi impact dari gas emisi dari kegiatan oil and gas mereka yang mereka kurangin, misalnya seperti tadi CCS atau juga fasilitas produksi mereka, sumber energinya digantikan oleh sumber energi yang renewable. Tapi bisnis oil and gas akan tetap mereka kerjakan. Ini yang berbeda antara European company dan US company. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran. Nanti silahkan dibahas lebih detail bagaimana dengan prospek di Sumatera Barat. Untuk renewable energy, pesan saya adalah ada di geothermal. Untuk tambang juga, apakah ada tambang di sana? Kemungkinan ada. Bagaimana dengan oil and gas? Nanti akan dibicarakan, silahkan dibahas. Beberapa data yang saya terima, ada oil and gas cadangan di sana, tapi tidak ekonomis untuk di-develop. Ada satu yang sudah di-develop sekarang, itu di mana? Di Sijunjung. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana, sekarang sedang mencari investor buat diapakan itu gas yang sekitar 20-25 mm itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, baik lewat WA saya langsung atau silahkan diajukan juga ke Pak Fasli dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Archandra dengan pencerahan ini yang world class ya. Kita dapat informasi yang ini hanya dengan kehadiran di sinilah kita dapat ya. Kita lanjut dulu, kita minta kepada Bapak Insinyur Sahrian Tampo. Beliau ini fungsinya dua nih. Satu adalah sebagai Deputi Presiden dari Minang Diaspora Network Global untuk wilayah Timur Tengah, tapi juga seorang yang pengusaha juga penerobos ya di frontier internasional di bidang usaha oil and gas ini di Qatar ya. Untuk itu Pak Sahrian Tampo atau Pak Tampo dengan dua fungsi tadi, silakan Pak mewakili Minang Diaspora Network Global dan sedikit mungkin berbagi pengalaman Bapak di Timur Tengah. Silakan Pak Tampo. Di unmute dulu Pak suaranya. Masih di mute Pak, di unmute dulu. Di mikrofonnya di ini kan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Profesor Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Archandra Tahar yang telah memberikan sambutannya yang begitu global dan data-data dengan sangat akurat, saya pikir. Terima kasih banyak atas gambaran global dari energi dunia dan untuk ke depan. Selamat siang para narasumber dan para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah webinar Minang Diaspora Network yang berjudul Energi Sumatera Barat saat ini ke depan dan peluang investasi terlaksana hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang dengan senang hati mau bergabung di forum ini untuk bersama-sama menyampaikan brainstorming atau curah pendapat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini sangat menarik untuk kita dengar bersama karena para narasumber cukup lengkap di sini. Ada 9 narasumber yang mana sangat lengkap untuk membahas energi di Sumatera Barat ini nantinya. Kemudian ada juga nanti kita ada pembicara tamu, itu tokoh perminyakan nasional kita,
yaitu Bapak Rudi Rubiandini. Beliau bersedia untuk memberi sepatah dua kata pada acara ini. Kita lihat nanti kalau beliau masuk. Semoga curah pendapat dan diskusi ini nanti menghasilkan tindak lanjut ketertarikan investor di Sumatera Barat. Kemudian saya juga mau menambahkan sedikit apa yang diungkapkan oleh Pak Chandra. Memang betul sekali, gas alam atau LNG itu memang masih terus dibutuhkan karena cenderungan dunia sekarang adalah green energy gitu. LNG itu disebut juga gold green, ya, emas hijau. Jadi untuk energi green. Pengalaman saya di Qatar, saat ini Qatar berproduksi sekitar 77 million ton per annum. Nah, sekarang mereka menambah 4 train lagi, itu akan mencapai 110 million ton per annum. Nah, itu bukan main, luar biasa itu. Jadi produser terbesar di dunia nanti itu, 110 million ton per annum. Belum lagi ikutan produknya, yaitu LPG, kondensat, dan kondensat akan mengalir ke refinery, itu memproduksi petrochemical yang sangat masih dibutuhkan oleh dunia dan memang tidak tergantikan sampai saat ini kayaknya. Begitu juga Australia, saya dengar juga akan mencapai 110 million ton. Jadi begitu besarnya LNG ini nanti. Keterkaitan dengan Pak Chandra bilang tenaga listrik motor vehicle, electric vehicle itu membutuhkan listrik, dan listrik itu dari power generator. Nah, ke depan nanti power generator akan digantikan fuelnya dengan LNG karena itu bersih, sedangkan fuelnya itu sendiri bisa dipakai untuk produk hilirnya nanti. Jadi saya pikir itu sangat dibutuhkan LNG itu nanti. Baiklah, nanti ada satu pembicara yaitu Pak Dr. Dasri Adnan yang sangat tertarik saya dari diskusi beliau, yaitu beliau akan mempropose project electricity di Sumatera Barat dengan bahan baku sampah, dan investornya adalah dari Korea Selatan, dan mereka sudah komit, kata beliau, akan menginvest sekitar 85% dari dananya, kemudian 15% dari Pemda, yaitu dalam bentuk equity. Nah, ini sangat menarik nih, nanti kita dengar dari bagaimana Pak Dasri menjelaskannya. Begitu juga investor Korea Selatan ini juga berminat dengan proyek pariwisata di Sumatera Barat, yaitu membangun jaringan kereta api dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, ini sangat menarik, saya pikir mungkin Pak Dasri bisa menjelaskan nanti. Saya pikir itu saja Pak Posli, sambutan saya atas nama MDN. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur Pak Sarian Tampo adalah orang di belakang layar ya, yang menyiapkan acara ini, menghubungi dan dapat kepercayaan dari narasumber bersama dengan Pak Burmalis ya, Pak Burmalis Sibias yang jadi tonggak tuo dari berbagai acara Minang Diaspora Network Global ini. Kita lanjut dulu yang kita tunggu-tunggu, Kakanda Profesor Maizar Rahman. Beliau ini luar biasa, pernah menjadi Sekjen OPEC ya, dan juga Gubernur OPEC untuk Indonesia, berbagai jabatan di Kementerian SDM, dan juga Komisaris Pertamina, dan berbagai penanaman modal akhiratnya sekarang ya, menjadi ketua yayasan ini, yayasan itu ya, membantu ini, membantu itu, termasuk jadi ketua yayasan Bung Hatta. Kami persilakan pada Kakanda Profesor Maizar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Archandra Tahar, Pak Fahri Jalal, Tampo, Pak Burmalis, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan sedikit presentasi yang berjudul visi global daripada ANO. Jadi saya masuk di sini sekarang di ya, udah kelihatan. Jadi, visi global energi, jadi mungkin sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Tahar ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama itu mengenai
tantangan global energi. Ya. Jadi memang dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kemakmuran, dan peningkatan konsumsi energi di dunia, keperluan energi itu luar biasa. Nanti kita akan lihat. Sementara itu energi fosil masih dominan, namun jumlahnya terbatas kita lihat dan tidak pasti, tidak tersebar merata dan tidak berkelanjutan. Tambah lagi dengan geopolitik yang di mana kebijakan antar negara, spekulasi dan fluktuasi harga minyak mengganggu ketahanan energi berbagai. Dan kemudian kita lihat sekarang masalah isu lingkungan, perubahan iklim, dan tantangan menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Jadi akhirnya kita lihat sekarang mengenai permintaan energi dunia. Jadi kalau kita bandingkan tahun 71 itu 5,5 gigaton oil equivalent. Tahun 2016 sudah lebih dari 2 kali lipat, dan tahun 2050 itu 3 kali lipat lebih gitu. Jadi memang harus tersedia energi dalam jumlah besar untuk bisa memberi energi untuk 9,7 miliar orang. Nah, untuk Indonesia kalau kita lihat itu memang juga meningkat. Kalau dulu memang tahun 71 itu hanya 10 juta ton oil equivalent. Sekarang sudah 17 kali lebih besar tahun 2016 tahun 2020. Dan tahun 2050 dipikirkan 1.000 juta ton oil equivalent dengan peningkatan kemakmuran bangsa ini dan juga oleh jumlah penduduk yang menjadi 300. Nah, sekarang kita lihat pasokan dan cadangan energi dunia itu bagaimana untuk memenuhi semuanya itu. Kita lihat dulu minyak bumi. Minyak bumi itu ternyata di dunia hanya tersedia untuk 50 tahun ya. Dan itu memang seperti kata Pak Archandra, itu hanya berada di Middle East ya. Jadi tidak merata. Dan Indonesia kita hanya punya 2,4 miliar barel yang artinya hanya bisa untuk 9 tahun. Jadi memang kita harus mencari sumber lain. Bagaimana? Di samping itu juga cadangan baru minyak makin sudah ditemukan ya. Kalau dulu tahun 2060 itu yang ditemukan 4 kali dari yang dipakai, sekarang itu yang ditemukan hanya di bawah dari yang dikonsumsi gitu ya. Dan juga besarnya cadangan-cadangan yang ditemukan itu mulai kecil-kecil ya, tidak ada yang ratus juta barel. Itu juga satu. Nah, kemudian biaya produksi itu juga sudah meningkat. Kalau dulu itu hanya $20, $30. Nah, ke depan ini misalnya oil sales, tapi di Amerika itu antara $40-50 per barel. Jadi memang makin lama makin mahal, mungkin lebih mahal daripada energi terbarukan. Gas alam bagaimana? Gas alam juga demikian. Hanya bisa untuk 52 tahun. Dunia ini ya, 5 tahun. Dan juga letaknya hanya di negara Timur Tengah gitu ya. Tidak tersebar. Dan Indonesia bagaimana? Indonesia hanya punya 1,24 TCM dibandingkan ini hampir 200 TCM di dunia ya. Dan Indonesia itu hanya bisa 18 tahun. Batubara bagaimana? Batubara itu bisa 134 tahun ya. Dan itu 1 miliar ton ya. Indonesia punya 32 miliar ton dan itu hanya bisa 82 tahun. Nah, sekarang kita lihat stok minyak dan cadangan penyangga energi dunia. Dunia importer minyak itu punya cadangan penyangga gitu ya. Kalau ada keadaan darurat mereka punya. Indonesia sebetulnya sudah ada rencana ya, tapi sampai sekarang belum memiliki. Ini juga sesuatu yang harus mendapat perhatian bagi kita. Kemudian stok, kalau kita lihat seperti China itu selalu meningkatkan penyangga energi mereka. Mereka sadar bahwa darurat energi itu harus diatasi dengan penyangga energi. Nah, sekarang kita lihat juga masalah minyak bumi ini ada fluktuasi. Kenapa fluktuasi? Nah, kalau kita lihat sini ini memang harga minyak yang sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun itu memang dipengaruhi berbagai faktor, apakah geopolitik, supply demand, apakah resesi, itu apakah juga pelemahan dolar dan lain-lain. Pada negara-negara pengimpor di dalam ketahanan energi mereka. Jadi mereka mencari energi yang harganya stabil dari waktu ke waktu, mungkin itu energi terbarukan. Nah, kemudian kerawanan transportasi minyak dan gas. Kalau kita lihat 70% dari minyak yang berasal dari OPEC, ya, Timur Tengah itu adalah ke Asia, termasuk ke Indonesia. Ya. Kenapa? Rawan. Nah, di sini. Karena semua minyak itu harus melalui Teluk Persia dan ada yang namanya Selat Hormuz. Dan kiri kanan daripada teluk itu adalah penuh dengan senjata. Ya. Kalau ada konflik ya
berarti minyak ke Asia Timur, ke Indonesia juga akan terhambat. Ini juga satu kerawanan bagi kita dalam ketahanan energi kita. Nah, sekarang kita bicara mengenai energi terbarukan. Jadi pemakaian energi terbarukan di dunia ini makin lama makin meningkat. Kalau kita lihat tahun 2017 itu luar biasa 487 juta ton ekuivalen. Cuman dibandingkan negara-negara lain, Indonesia ini masih jauh tertinggal. Kita baru hampir 3 ton, dan itu lebih pada biofuel, belum lagi energi terbarukan. Biofuel itu ya kelapa sawit itu yang dipakai untuk biodiesel, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang energi terbarukan itu terutama energi surya itu memang menjanjikan, karena dilihat itu ekonominya itu mulai bisa berkompetisi dengan batu bara. Karena itulah China luar biasa ambisinya dalam mengembangkan energi terbarukan. Memang tahun 2050 ke atas energi terbarukan akan lebih dominan. Kalau kita lihat pada tahun 2050 yaitu 50% itu sudah energi terbarukan, 25% dari 50% atau setengah dari 50% itu adalah energi dari surya. Tahun 2100 dibicarakan 70% dari energi terbarukan adalah surya. Jadi peran batu bara, minyak, dan gas itu memang mengecil di dalam persentase, tapi tidak mengecil di dalam jumlah karena konsumsi juga meningkat. Nah, ini contohnya energi surya yang di Lombok ya, di daratan. Ini energi surya itu kebanyakan dicoba di daerah-daerah yang tidak memakai lahan gitu ya, apakah di atap atau di danau atau di laut. Khusus untuk Indonesia, kita memiliki 80.000 km garis pantai. Jadi bisa untuk lokasi energi surya tanpa mengganggu lahan untuk pertanian. Juga bisa untuk mengembangkan belakang laut untuk bioenergi. Ini suatu prospek ke depan. Nah, kalau ini mobil listrik ya, semuanya udah tahu lah, penuh dengan baterai aja ya. Kemudian penjualan listrik tahun 2019 mobil listrik itu hanya sekitar 2 jutaan, tapi tahun 2030 bisa mencapai 45 juta lebih. Jadi suatu peningkatan yang luar biasa. Nah, pengembangan listrik surya dan angin di ASEAN. Kalau kita lihat ini Thailand, solar, Vietnam luar biasa pengembangannya. Ini Indonesia ini saya lihat ratanya karena kita masih jauh ketinggalan dibanding negara-negara ASEAN dalam pengembangan energi terbarukan surya dan angin. Nah, tentunya potensi Indonesia untuk energi terbarukan sangat besar, tapi kalau kita lihat dari semua itu 50% atau 278 gigawatt itu adalah energi surya. Ini harus dikembangkan. Kita baru mengembangkan 2,5% dari semua energi terbarukan. Nah, kemudian kita bicara soal emisi karbon, emisi karbon dan prediksi pola energi dunia ke depan. Ini kita sudah semua tahu apa pengaruh emisi itu adalah pada iklim, ya. Dan ya emisi CO2 dunia itu ada besarnya itu ada 35 miliar ton. Kebanyakan itu adalah China dan Amerika yang mengeluarkan. Indonesia mengeluarkan sekitar 1,1 miliar ton per tahun. Jadi ini ada target yang dikaji oleh Shell atau juga beberapa lain bahwa tahun 2050 diharapkan energi itu tidak mengeluarkan CO2 lagi. Nah, itu namanya net zero CO2. Dan itu tergantung daripada aspek ekonomi, kebijakan publik yang sedang masyarakat. Aspek ekonomi itu misalnya setiap yang mengeluarkan CO2 harus membayar. Nah, ada bisa sampai $200. Barulah orang itu betul-betul beralih kepada energi terbarukan. Nah, ini transisi energi dunia berdasarkan capaian penurunan emisi karbon, bahwa kalau sekarang ini begini, 80% daripada energi yang pakai itu energi fosil. Tapi tahun 2050, di mana diharapkan akan net zero, maka 80% itu adalah energi terbarukan. Dan persennya minyak, dalam presentasi ya, dalam jumlah tetap besar, seperti dikatakan Pak Archandra tadi, ya. Dan kalau sekarang ini 35%. Indonesia nanti 1.000 juta ton oil equivalent tahun 2050. Nah, ini kita lihat seperti kata Pak Chandra tadi, kita itu kebutuhan kepada plastik itu luar biasa, dan untuk itu peningkatan konsumsi akan sangat besar dan pemakaian energi fosil akan bergeser banyak sebagai bahan baku. Kesimpulan, konsumsi energi dunia terus meningkat, cadangan energi fosil sudah terbatas, baik dunia maupun Indonesia, peran energi terbarukan makin meningkat,
biaya produksi energi terbarukan mulai kompetitif terhadap energi fosil, energi surya akan lebih dominan di masa depan, pencegahan emisi karbon makin mendorong perpindahan ke energi terbarukan, kebijakan publik pajak CO2 sentuhan masyarakat berperan dalam menentukan percepatan penurunan emisi karbon. Dan visi global energi adalah energi terbarukan yang efisien, lingkungan aman dan berkelanjutan, dan bahkan Indonesia ke energi terbarukan sudah suatu kemestian. Jadi kemudian ada sedikit saya menambahkan mengenai pendanaan investasi. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan namanya Indonesian Investment Authority dengan dana sekitar 75 triliun bisa dipakai untuk energi terbarukan, dan ini saya kasihkan alamatnya, websitenya untuk bisa dihubungi. Yang terakhir adalah ini buku saya dari penelitian ke korporasi dan diplomasi energi, bisa diunduh di websitenya SDM. Silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Maizar Rahman. Kepada rekan-rekan yang pasti banyak bertanya, silakan masukkan. Saya lihat sudah beberapa memasukkan melalui WA chat ya, melalui chat di Zoom ini. Tolong dilanjutkan, dan nanti kepada para pembicara tolong dilihat, pilihlah mana yang pantas dijawab. Dan nanti kalau kita ada waktu di ujung sesudah para narasumber menjawab dan memberikan masukan beliau-beliau ini pada second round, nanti kalau masih ada waktu kita berikan kesempatan untuk pada rekan-rekan yang mau bertanya langsung. Kita lanjut dulu kepada Bapak Dr. Dasril Adnan. Beliau ini kakanda saya sebetulnya, lulus dari Universitas Andalas, melalang buana ke Jawa, dan akhirnya menjadi sudah berpindah-pindah kata orang, menjadi pimpinan di sebuah perusahaan multinasional di Kalimantan. Kalau tidak salah namanya Total Vina Elf ya. Beliau ini adalah salah satu direksinya, dan kemudian selesai pensiun bye-bye di sana, bergerak di banyak perusahaan, memimpin sebuah grup perusahaan Kaprindo, dan sekarang ini sedang mencoba melihat peluang usaha bekerjasama dengan Korea Selatan, yang insya Allah mana tahu kalau direalisasikan nanti bisa landed di Sumatera Barat. Untuk itu kita persilakan pada Kakanda Asril Adnan untuk menceritakan ide ini. Silakan, Dadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daken suaranya nggak kurang kareh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Iya. Silakan dah. Oke. Saya betul-betul merasa tersandung di berkumpulnya bapak-bapak, udah saudara adik-adik di media mungkin yang pertama kali ya kita adakan Pak Tampoyan. Langsung diskusi mengenai topik yang hangat dan memang dibutuhkan Sumatera Barat. Pak Fasli, Pak Maizar dan Pak Chandra, ya saya epilog sedikit 1-2 menit. Kenapa ini terjadi? Itu dahulu diskusi saya dengan Tampo, ya, diskusi iseng di WhatsApp, kemudian apa-apanya langsung Pak Tampo minta fasilitator ke Pak Fasli ya. Mungkin Pak Fasli langsung, saya tahu Adinda saya ini kita di Dewan Mahasiswa Andalas dulu ya. Ini orang salah satunya yang betul cepat tanggap. Jadi saya apresiasi betul ke Profesor Fasli. Nah, bersama Pak Burmalis yang sama banyak ya, Adinda Burmalis yang capek kaki ringan tangan ya. Itu hanya. Nah, itu. Makasih ya Bur ya. Ya, sama-sama Kara. Ya. Nanti saya kalau saya sendiri cuma 1 lembar itu pendek ya. Tapi sebelumnya izinkan saya Profesor Fasli untuk mengepilog sedikit kenapa dan bagaimana pentingnya acara ini terjadi ya. Ya. Baik. Bermula kita diskusi di grup namanya SMR, Saudagar Minang Raya. Ya. Nah, Saudagar Minang Raya itu sampai kami bercakap, sampai kami dialog, dan tempat melahirkan ide. Itu Profesor Maizar juga di situ ya, anggotanya. Nah, saya melihat ada sesuatu yang terlintas di kepala saya ya. Terlepas saya 35 tahun di perminyakan dari utara ke selatan, barat ke timur, ya itu nggak penting karena ada
Dr. Archandra sini yang betul kita anggap sebagai guru kita teknologi offshore ya. Saya akan bukan bercerita itu Pak Fasli. Saya akan bercerita kenapa dan bagaimana pentingnya acara ini terjadi pada hari ini. Saya melihat ada 4 trigger point. 4 trigger point yang saya catat, tapi saya tidak share screen kan. Saya simpan di kepala saya supaya hidup terus, dia bergerak di kepala ini. Sengaja saya tidak tuliskan. Yang pertama, trigger point kita adalah kebutuhan membangun Sumatera Barat. Kebutuhan membangun Sumatera Barat. Kita tahu Pak Gubernur kita baru, Wagub kita itu milenial. Nah di kepala saya ya, beliau berdua ini punya visi yang bagus sekali ke depan. Gimana kita membantu beliau berdua? Nah itu trigger point yang pertama. Terutama yang kita sering diskusi secara nasional dan internasional juga mengenai masalah energi ini. Masalah energi ini, kita hangat-hangatnya, saya ingat waktu Pertamina akuisisi ConocoPhillips Aljazair, saya masuk timnya di situ Pak Fasli ya, Pak Maizar. Kebutuhan energi ini betul-betul sangat bergelimang di dunia, di balangonya lah, di balangonya dunia. Tapi di Sumatera Barat, kita nggak tahu apa yang dibicarakan, nggak tahu. Nah itu trigger point yang pertama. Yang kedua, Sumatera Barat itu kita kan tahu Pak Fasli, Pak Maizar, ya, Pak Chandra, dan bapak-bapak yang lain. Kita cuma punya satu-satunya semen Padang. Ya, sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang semen Padang itu ya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Sedangkan daerah lain, Jambi itu punya minyak, apalagi Riau ya, Palembang itu di energi jauh lebih maju dari Sumatera Barat. Jadi kita butuh gimana sih kita membangun sumber ini ke depan. Itu trigger point yang pertama. Yang kedua, trigger pointnya adalah ketertarikan investor ke Sumatera Barat. Ya. Kita ikut mempelajari banyak investor tertarik. Ya. Mungkin saya yakin Pak Fasli punya catatan di sini. Ya. Atau mungkin Adinda kita, Dr. Archandra juga punya catatan. Ya. Tertarik nggak investor ke Sumatera Barat? Tertarik, pasti. Tapi juga ada masalah di sini yang kita selama ini, mohon maaf saya ke bapak-bapak, kakak, adik-adik, masalah ini kita apa ya? Emangnya gua pikirin gitu, EGP aja, masalah investor ke Sumatera Barat. Emangnya gua pikirin? Kenapa? Masalah resources sendiri ya. Resources kita oil and gas, nanti kita lihat datanya apakah ada apa enggak. Emas, ya, batu bara, yang sekarang yang lagi di dunia mempertanyakan teknologinya dan mempertanyakan resursnya adalah logam tanah jarang, the earth, ya, metal earth itu. Jadi ini kita acuh bebe aja, kita nggak pernah kita kaji secara potensial, secara membantu Pak Gubernur kita memikirkan masalah ini. Tapi juga investor itu mencatat, saya diskusi dengan beberapa ya yang tertarik itu ya. Di Sumatera Barat itu masalah paling besar masalah tanah. Ya, masalah tanah kita tahulah semua seperti pembangunan tol Padang Palembang, Padang Pekanbaru itu di si cincin itu masalah ganti rugi tanah di Payakumbuh itu masalahnya ruwet. Nah ini suatu hal yang menjadi handicap ya atau hambatan dari investor yang selama ini kita harus cobalah kita bantu bagaimana pola pikiran dari Pak Archandra, dari Pak Profesor Maizar, Tampo, Pak Fasli sendiri. Gimana sih kita berikan kira-kira ide ke Pak Gub kita, ke Pak Wagub kita, supaya masalah-masalah ini tidak lagi ke meja kerja beliau, cukup selesai di bawahnya. Itu trigger point yang kedua. Nanti di sini kita akan bicara mengenai sampah dan bagaimana juga kita bicara solar system di Sumatera Barat. Prospeknya ada enggak? Mungkin ada pakar lain nanti bicara, ada si Yunis di sini yang kita anggap tuh ahli geothermal kita ya. Saya minta nanti mereka akan bicara. Yang kedua itu mengenai SDM Sumbar Pak Fasli.
dari pengamatan dan diskusi saya dengan kawan, kita banyak punya ahli energi, ya, didikan dari dalam negeri, dari ITB, Gajah Mada, dari segala macam universitas, didikan luar negeri, Texas A&M, dari Southern University, dari mana-mana universitas di Amerika dan Eropa itu banyak kita, banyak di luar kawan-kawan kita. Lifting adik-adik saya itu banyak. Tapi mereka nggak tertarik pulang bangun Sumatera Barat. Istilahnya, nggak amuah pulang kampung membangun Sumatera Barat. Ini tantangan buat Uda Maizar ya, tantangan buat Profesor Fasli ya. Gimana narik ahli-ahli kita ini pulang? Rupanya ada kesulitan. Kesulitan pertama adalah mereka itu udah nyaman. Makanya saya salut ke adinda kita, Dr. Chandra ya. Dia seorang CEO di teknologi offshore Amerika ya. Berani dan mau pulang. Itu kita betul-betul salut 1000% lah kayak Archandra ya. Tapi nggak banyak yang seperti beliau ini, nggak banyak, khususnya untuk membangun Sumatera Barat. Yaitu ini menjadikan masalah. Halo? Halo? Ya, silakan. Oke. Ini menjadi masalah, Pak Fasli. Bagaimanakah caranya kita menarik ahli kita untuk ikut membangun Sumatera Barat? Mungkin kita bisa mencontoh dengan Pak Habibie dulu ya, menarik para ahli dari luar berkumpul di PTDI di Bandung ya. Itu beliau memberanikan diri ya. Nah, saya ini men-trigger, artinya saya memprovokasi Pak Fasli lah. Bagaimana MDNG ini ya memberikan view ke kawan-kawan atau generasi adik-adik kita yang ahli-ahli di luar itu ya, geologis, petroleum engineer, mechanical engineer, mereka itu udah doktor-doktor semua ya. Tolonglah berikan proposal ke Pak Fasli dan disampaikan dalam bentuk webinar seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir itu mengenai development plan. Development plan itu kita banyak diskusi apa sih selalu pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan aja, belum ada jawaban. Apa sih, bagaimana sih? Belum ada jawaban sama sekali. Pak Supramu ya, kebetulan Pak Supramu ini sama-sama dengan saya di Petromer Trend dulu ya. Beliau di HRD, saya di drilling. Saya kenal beliau udah lama. Memberanikan diri membangun di Muaro Labuh ya, geothermal Muaro Labuh. Ini kita appreciate ke beliau. Bagaimana Supreme Energy atau Star Energy ini mengembangkan lagi di potensi-potensi geothermal lain. Bagaimana nih kita perlu bantu Pak Supramu dan kawan-kawan untuk development plan ya. Development plan selanjutnya adalah bagaimana menarik investor. Nah, ini saya akan mohon izin Pak Fasli share screen ya. Ya, silakan. Silakan Anda. Egi, kamu kok lari? Saya akan share screen ya Pak Fasli. Ya, silakan. Ini screen-nya cuma 1 lembar aja Pak Fasli. Ya, tidak apa-apa. Dalam perjalanan saya dengan perusahaan kecil saya yang saya bina sekarang dengan Jeprindo Group ya, saya ketemu dengan kawan namanya Bapak Harjo. Ya. Pak Harjo ini adalah satu importir keramik di Jakarta ya. Nah, beliau punya teman di Korea Selatan namanya Dr. Ho Young Moon. Mr. Moon, you are here in the seminar. Can you say something like the Kita lihat tadi ada di Zoom. Hai. Ya. Profesor Moon ini punya teman-teman Pak Fasli, ada 3 lagi profesor di Korea Selatan yang mau dan serius menggarap untuk invest Sumatera Barat. Ya. Bahkan Profesor Moon ini udah datang ke Pariaman, ketemu dengan Pak Genius ya dari Wali Kota Pariaman, dan beliau sudah mencari tempat di mana akan membangun pabrik pengolahan sampah organik. Untuk menjadi energi listrik, kita butuh listrik untuk UMKM, untuk penerangan kota, untuk apakah listrik masyarakat lainnya, kita butuh sangat ya. Dan grupnya Korea ini sangat serius. Dan beliau sudah mengasih tahu saya secara investment flow-nya dengan
foreign bank, dengan equity daerah ya, itu sudah sangat serius. Tapi sambutan kita sekarang jadi pertanyaan tadi itu bagaimana sih? Nah sekarang coba kita jawab dengan ini. Bisa nggak kita menjawab? Tentu saja ini terpulang kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Bupati, Wali Kota ya, yang punya otorisasi dan prosedur aplikasi prosedur di negara kita ini bagaimana suatu investment bisa terjadi. Oke, di share screen ini ya mungkin Bapak dan adik-adik kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Ini ada suatu creation business contact ya, namanya DHM Indonesia. Kebetulan saya dengan Pak Harjo masuk di technical groupnya di situ ya, di mana presidennya Pak Hoyong Bon sendiri. Nah, beliau mengajukan suatu project proposal yang disebutnya itu PLTSA, kita tahu, itu listrik berbasis pembakaran sampah. Nah, ini yang kita kenal di Indonesia sekarang itu udah dibangun di Muara Karang oleh Pak Anies ya, dan di Surabaya oleh Ibu Risma dari wali kota. Itu teknologinya teknologi aerobik ya. Kalau ini teknologinya berbeda, tidak aerobik tapi anaerobik, jadi lebih clean, tidak berbau, tidak ada sisa, semuanya itu di-convert menjadi energi, yang prosesnya secara kimia itu pirolisis. Nah ini kita sudah coba diskusi, hitung-hitung berapa kebutuhan. Kebutuhan itu berdasarkan area Pak Fasli dan Pak Archandra ya. Area yang kita butuhkan itu sekitar 1-2 hektar saja untuk membangun pabrik pengolahan sampah. Itu berapa sih kebutuhannya itu? Ya kita butuh 20 juta US dollar ya. Saya langsung masuk ke poin. Di mana nanti dia menawarkan dengan share 15 and 85% ya. 15% itu equity daerah. Apa itu equity? Ya permit, proposal, FS tadi segala macam itu dalam bentuk equity. 85% itu 100% modal dari Korea. Dan ini udah siap. Mereka udah siap turun ke Padang, siap terbang ke Padang. Siap diskusi dengan gubernur, siap diskusi dengan Pak Faisal, dengan Pak Maizar, Pak Fasli, Pak Chandra, siap mereka diskusi. Mereka akan siap paparan nanti ya. Nah, apa sih hasil ya? Apa sih hasil gitu? Hasilnya ada 2 Pak Fasli. Di sini memang saya gambar cost benefit analysis, project analysis saya gambarkan sini. Tapi yang menarik di sini adalah key elemennya. Project ini akan menghasilkan listrik, sudah tahu kita. Biomass ya, biogas yang kita menghasilkan listrik. Nanti kita udah tahu lah teknologi apa itu. Kemudian nanti akan menghasilkan liquid organic fertilizer. Kita tahu untuk mengembangkan pertanian, Tampo sendiri grupnya di sini ya. Bagaimana kita butuh pupuk, bagaimana kita ya teknologi pertanian yang baru lah. Itu akan terbantu dengan adanya produk sebutnya itu liquid fertilizer. Semuanya kita hitung Pak Fasli ya, kita hitung. Tidak termasuk pupuk ya. Itu ROI-nya akan sekitar 8 tahun. Ini suatu yang luar biasa ya. ROI bisa 8 tahun dengan financing sindikat bank, dengan bentuk pabriknya nanti hadir di Sumatera Barat. Ini suatu yang luar biasa menurut saya, ini suatu apa ya, rainfall yang betul membasahi tanah kita. Setelah tahun ke-8 itu jadi nanti miliknya Pemda, miliknya kita. Ya. Ini suatu yang luar biasa. Tapi ini angka-angkanya akan kita uji nanti dengan Profesor Pun ya. Ketertarikan kita di sini bagaimana? Manpower ya. Sumatera Barat kan butuh menyalakan manpower-nya. Itu kita nanti butuh sekitar 200 sampai 300 orang manpower, termasuk manajer, staff, engineer segala macam ya. Dan R&D kita kerjasamakan mungkin dengan Andalas atau dengan universitas lain, UMP segala macam, R&D-nya di situ ya. Nah, jadi yang saya tampilkan ini Pak Fasli ada trigger point saja. Kelanjutannya nanti bagaimana sambutan daerah pasti. Hanya pertanyaan kita ini gimana sih jawabannya kembali ke daerah. Before I close this presentation, Moon, if you are here, can you add something, the information that we might need for this discussion? About 2-3 minutes, Mr. Moon. Pak Fasli, mohon izin kalau Mr. Moon. Please, Mr. Moon. Please, Mr. Moon. I saw you are in the Zoom. Pak Harjo kalau ada trigger Mr. Moon.
Mr. Hoyong Moon, please, can you say Yes, something? I'm here. Yeah. Yes. Go ahead. Go ahead, Moon. So Mr. Dr. Tasril, what is your question? Yes, Dr. Moon, I want you to add something that I proposed, the triggering point of discussion, the energy wise, and maybe you have something like, what did you propose, the bank syndicate, how you can cash flow, whatever it is in the discussion we have been so far, please. The punchline, the core, the gist of the proposal, yeah? Okay. How can we realize this proposal? Go ahead, Moon. I'm sorry, I cannot catch your point exactly because I cannot hear you well. Can you hear me? Hello, Moon. Can you hear me? Okay. Not so well. Maybe... Anyway, you want me to answer to the questions about DHM biogas plant? Yes, exactly. How do you finance this project? What is the proposal? of this How project? can I guarantee it? Right. Yes. Go ahead. Okay. Technology. Yes. Our technology is unique technology. We did R&D together with the Korean government for 17 years. And then we built a plant in Korea at 19 places. There are many companies to introduce biogas waste treatment plant. Our technology is unique to use the several element technology. For example, anaerobic technology, we have all the data to handle from the 19 plants, and then we can cooperate, we can assist. And then the most important machinery, I mean the installation is the digester. Digester in European country like in Germany or UK, they use the agitator, big pan, like a elephant nose. It's very difficult to handle in terms of the power, and then in terms of the homogeneous status in the digester. We use high pressure press, high pressure press, and then our fan, the propeller, just 15 centimeters. We use the 15 centimeters and then to agitate all the big tank, and then we can make the environment in the digester homogeneously. Homogeneously we make it, and then the anaerobic bacteria can eat and digest very well, 90%, the best in the world. We have data for this, and then we have experience to manufacture the machinery. But this is the first time to try in Indonesia, so we are considering how to give the assurance to our customers in Indonesia. For this. Excuse me, Mr. Moon. Yes. Yeah, can you just we can need that to explain later. Yeah. But how karena do we waktu bring, juga Kanda Dasril. Yeah, how do karena we waktu bring juga. this to Indonesia? There's a question. Sorry, I cannot hear you. Sorry. Yeah. Okay. Mr. Hoyong. Yeah. We will explore later on. Let's move on to next schedule. Yeah. But we got your idea about this new technology, much more cost effective. You are going to start in Indonesia for the first time.
and offering to the West Sumatra. Yeah. How lucky the West Sumatran. Yeah. Okay. Finally, yeah. I want to summarize. Yeah. Our technology, our plant was 100% recycled. No energy loss, no material loss. So in comparing with the other technology like incineration or biomass and others, our technology is 100% recycled guarantee. I think mungkin this is nanti kita undang kembali ya Pak Fasli. Baik, karena waktu ya. Kita lanjut dulu. Oke. Terima kasih. Kita lanjut dulu kepada yang sudah lama nih berjuang dan sudah berhasil. Sekarang mau operasionalkan dan mudah-mudahan juga ada pengembangannya ke lokasi yang lain Sumatera Barat. Kepada Pak Nisrianto, CEO atau Presiden Direktur dari PT Supreme Energy yang ditugaskan langsung oleh Pak Supramo ya untuk berbagi dengan kita. Kepada Pak Nisrianto yang juga menantu dari tokoh kita juga ya. Kami persilakan Pak Nisrianto. Terima kasih Pak Profesor Pak Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kehormatan tentunya bagi saya pribadi untuk berada di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Minang yang difasilitasi oleh Pak Profesor Minang Diaspora Network MDN Global, tentunya dengan Pak Profesor Fasli dan juga dari Pak Archandra, Dr. Archandra, juga dengan para narasumber tentunya menjadi yang sudah banyak berkecimpung dalam bidang energi di Indonesia dan internasional tentunya. Tentunya kami sangat terhormat di dalam webinar ini. Sudah disampaikan tadi Profesor Fasli, kami diminta oleh Pak Supramo sebagai owners dan juga founder dari Supreme Energy untuk memberikan sharing lah apa yang kami lakukan Supreme Energy di Sumatera Barat khususnya, dan juga nantinya kami akan sedikit memberikan masukan misalkan mengenai bagaimana pengembangan renewable energy di Sumatera Barat, potensi dan prospeknya, dan juga yang disampaikan juga di awal bagaimana permasalahan yang ada, terutama menyangkut investasi renewable energy atau nanti khususnya adalah panas bumi di Indonesia atau di Sumatera Barat pada khususnya. Jadi sebagai background perjalanan Supreme Energy mungkin sedikit kami sampaikan bahwa memang Indonesia diberikan anugerah, tadi disampaikan juga oleh Pak Dr. Archandra, anugerah mengenai panas bumi yang menjadi ring of fire di Indonesia ini, archipelago kita, mulai dari Aceh di Bukit Barisan, dari utara sampai ke selatan ke Lampung, kemudian sampai ke selatan Jawa, Nusa Tenggara, kemudian naik lagi ke Maluku dan sampai ke Filipina. Itu menjadi daerah vulkanik yang tentu di sisi baiknya kita ada potensi bagaimana kalau kita bisa kembangkan energi yang bisa kita optimalkan, juga gunakan sebaik-baiknya untuk manfaat seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan tekad seperti itulah Pak Supramo Santoso tentunya mengembangkan energi panas bumi khususnya di Sumatera Barat. Memang energi panas bumi di Indonesia sudah cukup lama, dimulai sejak Kamojang di tahun 1983. Jadi sudah cukup lama berada di Indonesia dan membuktikan bahwa geothermal itu menjadi energi yang reliable, seperti sampaikan Pak Archandra di depan, karena menjadi baseload bagi PLN, 24 jam bekerja, dan tentunya kalau dibandingkan dengan energi dalam hal listrik, pembangkit, menjadi yang sangat reliable dibandingkan yang lainnya. Renewable, terutama memang kelemahan dari renewable energy sendiri dalam reliability, karena tidak dapat bekerja 24 jam sehari untuk beroperasi. Kalau kita bandingkan dengan air, kemudian khususnya yang baru sekarang kita kembangkan adalah solar, kemudian wind, itu sangat kecil availability-nya. Bahkan misalkan
solar maupun angin itu masih di bawah 30%. Jadi perlu bagi PLN untuk operasional, nanti mungkin dari Pak Tony dari PLN akan menjelaskan juga, dari PLN akan ada extra effort karena tidak bisa reliable mengandalkan kepada pembangkit dari renewable itu sendiri. Jadi harus perlu ada tambahan dukungan dari pembangkit yang lain agar terjamin pasokan energi atau listrik di daerah itu. Jadi khususnya panas bumi memang menjadi salah satu target dari pemerintah untuk dapat dikembangkan. Dan untuk selanjutnya pemerintah sudah menerbitkan serangkaian kebijakan mulai dari Undang-Undang 27 2003, kemudian PP 59 2007 dimulainya panas bumi generasi saat ini. Kalau Kamojang, kemudian Derajat, Chevron segala macam, Gunung Salak itu adalah generasi sebelumnya. Dan kemudian dimulai dengan 15 wilayah kerja panas bumi yang dikembangkan. Namun sayangnya sampai sekarang hanya 2 yang alhamdulillah bisa beroperasi. Satu adalah Supreme Energy menjadi pionir untuk pengembangan panas bumi yang tahap new regime ini, dan juga ada satu dikembangkan di Sulawesi Utara, Sorik Merapi, oleh KSORKA. Selain itu, yang tentunya yang sudah ada existing sekarang ini dikembangkan oleh PGE, Godipa, dan juga Chevron yang dikembangkan oleh Star Energy saat ini, itu adalah regime yang sudah ada sebelumnya. Sehingga sejak 2008 itulah kemudian Supreme Energy berkecimpung mulai dari bersama-sama melakukan studi, komprehensif studi, geofisik, geoscience di lokasi-lokasi yang sudah ada, termasuk di Sumatera Barat, Muara Labuah di tempat kami. Kami lakukan sejak 2008, mulai pengeboran di 2012, selesai 2014, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai yang kami harapkan, kami kembali lagi PLN untuk negosiasi harga. Singkat kata, kemudian pada akhir 2019 kami bisa menyelesaikan development atau penyelesaian konstruksi pembangkitan, sehingga akhir 2019 atau awal 2020 alhamdulillah kita bisa beroperasi penuh. Itu di lokasinya di Ligi Pinangawan, Muara Labuah, itu di bagian selatan di Solo Selatan, di Sumatera Barat, dan memberikan support pasokan energi listrik di wilayah itu, dan juga nantinya akan memperkuat backbone di Sumatera Selatan Tengah. Tentunya ini suatu proses yang panjang, sampaikan Pak Profesor tadi, 12 tahun kita baru menghasilkan revenue tentunya. Ini hal yang tidak mudah untuk bagi investor, terutama investor nasional ya, untuk berada dalam situasi tersebut. Tentunya Pak Supramo juga mengajak investor dari luar untuk bersama-sama membantu mengembangkan panas bumi ini. Kemudian ditemukanlah kami berkolaborasi dengan investor dari Prancis, kemudian dari Jepang untuk mengembangkan panas bumi ini. Tapi mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bisnis model di Supreme Energy ini agak unik ya, agak unik dibandingkan investasi atau PMA di tempat yang lain misalkan. Karena di Supreme Energy ini tenaga ahlinya adalah orang-orang kita semua, jadi orang-orang Indonesia semua. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkesempatan mampir ke Supreme Energy, geoscience scientist semuanya atau engineer semuanya adalah orang-orang Indonesia. Mereka yang tadinya mengalami atau berpengalaman untuk bekerja di multinational company, di kami sendiri Pak Supramo itu disampaikan tadi di Petrometran, kemudian di Gulf Resources, di ConocoPhillips, sebagian juga dari Chevron, sebagian juga ada dari Pertamina. Kami semua berkumpul di situ dan mendukung untuk melakukan proses eksplorasi dan juga pengembangan panas bumi. Jadi partner kami yang dari luar itu sebenarnya belajar mengenai panas bumi. Jadi yang ada di Supreme Energy adalah bisnis model yang unik. Jadi transfer teknologi itu bukan dari luar ke dalam, tapi sebenarnya kami yang memberikan informasi mengenai teknologi panas bumi, bagaimana melakukan eksplorasi sampai juga pengembangan di proyek-proyek kami. Jadi ini agak unik yang bisa menjadikan kami juga kebanggaan bagi kami sendiri bahwa ini adalah yang bisa kami sumbangkan atau bisa kami kontribusikan kepada pengembangan panas bumi di Indonesia ini. Tentunya banyak dukungan yang sudah kami terima, tentunya khususnya dari buyer, pembeli PLN dari awal komitmen penuh untuk mendukung pengembangan panas bumi khususnya di proyek kami, dan juga dari pemerintah pusat dan juga tidak intinya tentunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pak Heri Martinus itu tentunya dari Kadis SDM tentunya sangat banyak kontribusi supportnya kepada pengembangan panas bumi dan juga pemerintah kabupaten juga masyarakat sekitar. Kami juga dalam hal ini agak memberikan sharing juga pengamalan kami. Jadi investasi di Sumatera Barat itu memang banyak orang cerita ada kesulitan, tadi sampaikan permasalahan tanah, isu sosial segala macam. Tapi mungkin untuk sharing juga bahwa hal itu terjadi di semua wilayah di Indonesia ini. Jadi tidak khusus hanya terjadi di Sumatera Barat karena memang sejak era reformasi keterbukaan semua bisa memberikan pendapat secara bebas dan itu harus kita antisipasi, harus kita juga lakukan persuasi, pendekatan, pencerahan ataupun pemberian informasi yang tepat kepada masyarakat. Dan intinya tentunya kami juga mengalami yang sama, tapi alhamdulillah dengan support dari pihak-pihak saya sampaikan tadi juga masyarakat di sekitar kami di Muara Labuah itu tentunya sangat membantu sekali sehingga pengembangan itu bisa dapat dilaksanakan tanpa ada halangan yang bisa mencegah kami tidak dapat menyelesaikan. Tentunya proyek dimanapun akan mengalami risiko operasi dan lain sebagainya, konstruksi, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Itu sekilas mengenai pengaman kami di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya mengenai pengembangan renewable energy atau baru dan terbarukan dan segala potensi di Sumatera Barat memang sebagaimana mungkin sudah ada disampaikan di publik ya. Saat ini khusus untuk kelistrikan memang Sumatera Barat nanti mungkin bisa disampaikan oleh dari Pak Tony dari PLN, dari pembangkitan PLTU uap batubara memang dominan dan juga hidro PLTA ya cukup dominan. Dan baru-baru ini dari kami tentunya menambah energi mix yang ada di Sumatera Barat, selain dari ada sebagian kecil PLTG dan PLTD, juga ada PLTP dari kami untuk Sumatera Barat. Tapi tentunya potensi yang ada saat ini kalau saya lihat referensi baik itu di pemerintah provinsi kemudian di PLN, memang potensi energi primer di Sumatera Barat itu saat ini masih besar dari potensi batu bara sekian ratus juta ton, kemudian juga dari panas bumi tentunya potensi spekulatif sekitar 1.200 megawatt tersebar di 17 lokasi. Tentunya untuk itu harus perlu eksplorasi. Inilah hal nantinya akan menjadi titik tolak pembahasan berikutnya, karena eksplorasi itu menjadi hal yang urgent bagi panas bumi. Panas bumi itu kalau kita menyebut adalah quasi oil and gas. Kalau Pak Profesor Maizar tadi banyak berkecimpung di oil and gas, jadi sama prosesnya. Jadi dengan oil and gas kita lakukan pengeboran, kita lakukan studi, kemudian pengeboran, eksplorasi sehingga ditemukan oleh cadangan terbukti. Memang di panas bumi ada luxury, ada manifestasi di permukaan, ada misalkan air panas segala macam yang membuktikan bahwa pasti di bawah ada cadangan panas bumi. Tapi seberapa besar itu cadangan secara ekonomis bisa dikembangkan, tentunya harus dibor, harus dilakukan pengeboran, dan itu tentunya risiko, bisa benar, bisa tidak, bisa ketemu cadangan terlalu kecil tidak bisa dikembangkan, artinya upfront capital yang sudah di-spend untuk eksplorasi akan put money at risk actually. Jadi untuk eksplorasi itu sendiri akan menghabiskan biaya mungkin di pengamalan kami di Sumatera Barat itu sekitar 140 juta dolar. Jadi kalau kita juga punya proyek yang lain, total mungkin kita untuk eksplorasi saja habis mungkin sekitar 400 juta dolar atau hampir 6 triliun hanya untuk eksplorasi dengan resiko bahwa bisa proyek gagal, jadi uang 6 triliun habis atau bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah inilah yang menjadi dilema dari pengembangan panas bumi karena involving quite extensive upfront investment capital di situ. Tentunya setelah eksplorasi pengembangan nantinya ada kemudian risiko-risiko yang lain menyangkut depletion rate segala macam yang menjadi tipikal juga di oil and gas. Khusus untuk kemudian dilema atau permasalahan, mungkin bukan dilema ya, permasalahan investasi pada umumnya di renewable energy itu adalah
memang kecenderungan dari semua pihak, terutama yang mengambil policy dalam renewable ini untuk berpikir jangka pendek ya. Itu yang sangat-sangat kami rasakan. Memang untuk renewable itu diperlukan pendekatan yang sangat komprehensif, tentunya tidak sektoral, tapi tentunya itu hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi memang pada kenyataannya akan susah. Karena seperti katakanlah PLN itu sendiri. PLN itu menurut saya suatu institusi atau perusahaan yang sangat kompleks, yang sangat berat. Karena dia very regulated. Dia harus menjual listrik tapi dengan regulated price ke masyarakat karena diatur oleh pemerintah, diatur oleh DPR, sehingga tidak memberikan fleksibilitas kepada PLN untuk melakukan pengembangan operasi dan bisnisnya. Hal inilah yang mengakibatkan tentu saja dilema bagi pemerintah untuk memutuskan pengembangan khususnya renewable, bahwa memang dari pengusaha, dari investor tentunya dalam mengembangkan suatu proyek harus memperhitungkan keekonomian, harus visible lah secara ekonomi. Tapi di sisi lain juga ada kebijakan tarif yang sangat dilema bagi pemerintah karena pemerintah harus melakukan mix antar energi primer yang ada dari renewable, tentunya juga tidak hanya panas bumi ya, karena sesuai dengan energy mix yang disampaikan oleh pemerintah di dalam PP 59/2017 kalau tidak salah 2014 maaf, itu untuk target 45.000 megawatt di tahun 2025 itu sebagian besar backbone adalah PLTA hidro, kemudian ada geothermal, ada juga solar, ada juga angin dan energi lainnya. Jadi tidak mungkin kurang pas kalau kita head to head, artinya membandingkan juga masing-masing energi primer tadi, karena semua mempunyai porsi, semua mempunyai kontribusi bagaimana dapat mewujudkan target energy mix yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu 23% pada tahun 2025. 23% artinya adalah 45.000 megawatt, dan saat ini kapasitas terpasang mungkin 11.000 sekian atau 10.000 megawatt, sehingga masih jauh dari yang kita targetkan. Sehingga dengan hanya 4 tahun tersisa, kami yakin juga itu tidak akan tercapai. Jadi akan menjadi moving target bagi pemerintah karena pengembangan atau target yang sudah ditargetkan dalam dalam energy mix itu tidak akan tercapai. Nanti pun pada saat 23% atau 2050 menjadi 30%, potensi renewable energy hanya 30%. Yang lain dari mana? 70% sisa tetap dari fossil fuel, dari batu bara, dari gas, dari yang lainnya. Jadi artinya semua harus ada, semua harus energi mix itu semua harus dikembangkan. Jadi tidak artinya kalau kita mengambil contoh misalkan negara Islandia itu 80% adalah renewable, 60% dari geothermal, kemudian 20% hidro dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita tidak mengarah ke sana karena bauran energi dari renewable itu tidak akan sebesar yang di negara yang saya sebutkan tadi. Tapi dengan 31% di 2030 ataupun 2025 23% itu sangat sulit tercapai kecuali ada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder. Jadi komitmen yang kuat, kemudian ada sense of urgency juga hal yang menjadi penting karena komitmen tapi tidak harus juga didukung bahwa ini penting. Jadi what it takes untuk mewujudkan target energy mix yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Jadi saya kira memang tidak mudah untuk mengembangkan renewable energy di Indonesia, tetapi tentunya yang saya sampaikan tadi harus ada kontribusi atau kerjasama dari semua energi primer yang ada. Jadi tidak bisa membandingkan dari satu dengan yang lain bahwa ini lebih murah, ini lebih mahal dan lain sebagainya, karena semua harus memberikan kontribusi sehingga itu dapat memberikan tambahan bauran energi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Mungkin demikian kami Pak Profesor. Ya. Terima kasih banyak Pak Nisrianto atas paparannya dan kesabarannya bersama Pak Supramo 12 tahun 6 triliun diinvestasikan, ya luar biasa, dengan kesabaran luar biasa. Mudah-mudahan ini dicatat dengan baik oleh Yang Maha Kuasa, diberikan
kemudahan juga untuk mendapatkan hasilnya nanti Pak Nisrianto ya. Amin. Sambil juga kami tentu terbangun di daerah dan pekerjaan dan juga listriknya sendiri, pajaknya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan masih ada juga titik baru yang dikembangkan oleh Supreme Energy di Sumatera Barat dengan kesabaran yang sama ya Pak Nisrianto ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, kita lanjut sekarang bagaimana kebijakan nasionalnya di Dewan Energi Nasional. Kita punya pembicara narasumber yang luar biasa. Beliau ini seorang sarjana hukum, menjadi diplomat, berkeliling-keliling di dunia. Saya bertemu beliau waktu beliau menjadi DCM ya, jadi Deputy Chief the Mission ya, orang kedua di perwakilan kita di PBB, dan kemudian beliau menjadi duta besar kita di Meksiko ya. Dan sekarang sudah kembali dan diminta untuk duduk di Dewan Energi Nasional, karena tentu pilihan ini adalah karena pengalaman beliau sebagai diplomat banyak juga memediasi dan menjaga kepentingan nasional di bidang kebijakan perminyakan. Kepada Pak Yusrakan kami persilakan. Terima kasih Pak Profesor Fasli Jalal, Pak Burmalis, Pak Syarial Tampo, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung di dalam ramai-ramai kita untuk membangun energi Sumatera Barat. Dan tentunya kepada Pak Archandra Tahir yang selalu memberikan input secara diam-diam kepada kami bila ada hal-hal yang baru, dan juga kepada senior kita lainnya yang ada pada kesempatan ini. Ini merupakan pertama kali kami mencoba untuk bergabung dalam webinar yang bicara soal energi dalam konteks kedaerahan, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Dan ini merupakan pengalaman yang unik bagi kami juga gitu, sebagai orang yang tadi diceritakan oleh Pak Fasli, kemudian bisa terjun ke bidang yang sebetulnya merupakan bidang yang syarat dengan urusan teknis. Namun demikian, kami melihat bahwa di dalam hal kebijakan, insya Allah kontribusi kita di dalam Dewan Energi Nasional di dalam membangun pengembangan energi kita ke depan akan bisa bermanfaat nantinya. Pak Prof, izinkan kami untuk menggunakan slide presentasi, Pak. Silakan, Your Excellency, Ambassador. Karena terasa akan lebih mudah bagi kami untuk memberikan penjelasan dengan dukungan slide ini. Pertama, tentu kami sedikit ingin cerita tentang Dewan Energi Nasional itu sendiri, Pak. Kami tahu bahwa Pak Archandra sebagai Menteri SDM pada waktu itu pernah sebentar menjadi anggota dari Dewan Energi Nasional. Seperti yang diperlihatkan oleh struktur organisasi bahwa Dewan Energi Nasional ini terdiri dari dua unsur, Pak. Satu unsur pemerintah dan yang kedua unsur pemangku kepentingan. Yang diketuai sendiri oleh Bapak Presiden dan wakilnya adalah Wakil Presiden dan ketua harian adalah Menteri SDM sendiri. Selain itu ada 7 menteri yang berada di bawah anggota pemerintah dari Dewan Energi Nasional ini, dari Menteri Keuangan sampai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di anggota pemangku kepentingan itu terbagi dalam kelompok akademisi ada 2 orang, kemudian kelompok industri ada 2 orang, ada 2 orang dari kelompok konsumen, ada 1 orang dari teknologi, dan ada 1 orang dari kelompok lingkungan hidup, yaitu kami sendiri. Jadi jumlah kami semua ada 18 orang, plus ketua dan wakil ketua, 16 orang, plus ketua dan wakil ketua, 18 orang. Demikian, Pak. Terus, apa yang menjadi tugas kami secara sekilas kami ingin menyampaikan bahwa tugas dari DEN ini adalah merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. Ini sudah tampak dari hasil yang ditelurkan pada waktu yang lalu, yaitu membuat semacam kebijakan energi nasional
yang kita kenal dengan CAN yang ditelurkan melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Yang kedua, menyusun rencana umum energi nasional. Ini sudah terwujud pada tahun 2017 yang lalu melalui Perpres nomor 22. Lalu menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Ini juga sudah diwujudkan di dalam Perpres nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan kris Daren. Dan yang tersisa adalah urusan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Namun demikian tentunya perkembangan dan dinamika yang terjadi pada saat ini, terutama ketika terjadinya pandemi, ini memerlukan upaya baru bagi kami untuk melihat kembali kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional ini. Tugas lainnya tadi pernah disinggung di depan oleh Pak Maizar Rahman, mentor saya dan orang yang mendorong saya banyak untuk bisa bergabung di Dewan Energi Nasional ini, yaitu mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi mengenai cadangan penyangga energi. Kita semuanya tahu di tempat ini bahwa kita itu tidak mempunyai cadangan penyangga energi dan cadangan strategis. Yang kita punya adalah cadangan operasional, di mana ketiga cadangan ini tergabung dalam cadangan operasional ini sendiri dalam prakteknya. Kemudian ada program kerja kami tahun 2001-2025. Mungkin kami skip saja, Pak. Ya. Mungkin kalau ada diskusi bisa menyentuh mengenai hal ini bisa kami sampaikan. Ya. Kemudian kita bicara mengenai indikator energi tahun 2020. Karena kita tahu bahwa kita terdampak serius. Tidak hanya dari sisi energi, tapi dari sisi kehidupan kita secara total selama pandemi ini berlangsung. Namun khusus di sektor energi kita merasakan banyaknya tekanan. Kita tahu bahwa penurunan konsumsi BBM sebagai dampak pandemi, lalu kemudian ada penurunan konsumsi listrik karena pelanggan industri dan bisnis yang berkurang jauh, lalu anjloknya harga minyak, sehingga menurunkan daya tarik investasi di bidang perminyakan itu sendiri. Selain itu, kita juga melihat tertundanya sebagian pembangunan proyek EBT listrik. Kami bersyukur Supramu jalan terus dan tetap produktif buat Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri mengalami titik terendah dalam 6 tahun terakhir ini. Dan juga tentunya terhadap energi terbesar buat kita untuk pembangkit listrik yaitu batu bara juga mengalami penurunan di dalam konsumsinya. Dan yang terakhir yang juga menjadi tekanan bagi pemerintah adalah peningkatan konsumsi dari LPG 3 kg yang rentan dan tidak tepat sasaran sebetulnya karena LPG kita ini lebih dari 70% diimpor dan mengalami subsidi di dua tempat, di awal dan di akhir, tipping dan di harga, Pak. Di sebelah kanan, ini menggambarkan jenis energi dan jenis pasokan energi primer kita, serta produksi listrik yang dihasilkan dari energi kita tadi. Kita lihat bahwa total di tahun 2020 kita menghasilkan 203,88 juta ton setara minyak, sementara diimpor kita mempunyai 38,98 juta ton setara minyak, dan kita melihat juga bahwa dari sisi produksi listriknya kita menghasilkan 274,8 juta setara minyak. Kalau kita lihat kemudian pasokan energi per kapita di tahun 2020 itu dan diperbandingkan dengan beberapa entitas lainnya, Indonesia itu hanya 0,81, sementara dunia 1,8, OECD 4,26, kemudian non-OECD 1,3, Asia Pasifik 1,46,
ton energi per kapita. Kami lanjut, Pak. Ya, silakan. Nah, sedikit kita bicara tentang peningkatan bauran EBT. Peningkatan bauran EBT yang menjadi sasaran kita ke depan, seperti tadi yang disinggung oleh pembicara terdahulu, di mana kita sudah mencanangkan bahwa EBT kita pada tahun 2025 nanti akan bisa mencapai 20,3%. Sementara nanti pada tahun 2050 kita mencapai 31%. Nah, kita melihat dalam bauran dari 4 jenis energi ini, kita melihat misalnya dari realisasi energi primer kita, gas bumi kita tidak turun secara konsisten, agak berfluktuasi. Namun di tahun 2020 ini kita melihat ada penurunan dari tahun 2016 yang lalu, artinya dari perbandingan 5 tahun yang lalu. Demikian juga dengan energi batu bara kita yang tidak turun dalam 5 tahun terakhir, tapi malah meningkat setelah kita lihat capture di tahun 2020 ini. Namun yang konsisten kita lihat adalah dari segi minyak bumi kita. Yang kita lihat ada penurunan tidak drastis, tetapi agak landai turunnya dari 44,9 sampai 31,6. Namun yang kita catat di sini, EBT dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 100%, dari 6,13% sampai 11,2%. Nah, ini adalah merupakan realisasi. Di bawah kita melihat target dan realisasi bauran energi primer 2016-2020 untuk keempat jenis energi ini sendiri. Kita juga melihat bahwa dari target dan realisasinya itu sama, itu tidak tercapai sebetulnya. Yang kita lihat tahun 2016 turun, dan juga sampai 2020 itu juga turun, Pak. Jadi kita lihat bahwa pembangkit EBT kita ini belum mendominasi pada tahun 2015, karena kapasitas kita hanya sebesar 8.500 MW, sedangkan di tahun 2020 terdapat hanya tambahan sebesar 2.000 MW. Sehingga total EBT kita itu hanya melebihi dari 10.000 MW saja, Pak. Ketika kita bicara tentang EBT, tentang energi bersih, dan tentang energi yang berwawasan lingkungan, tentu kita tidak terlepas dari komitmen yang dibuat oleh Presiden kita, oleh pemerintah kita, terhadap Paris Agreement yang sudah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang lalu, di mana kita berkomitmen untuk patuh tidak berusaha untuk menekan laju emisi tidak melebihi 1,5% dan 2% secara maksimal. Dan kita melihat bahwa dalam konteks kita menyepakati Paris Agreement ini, kita juga mengeluarkan yang namanya NDC, Nationally Determined Contribution, yang kita tetapkan sendiri, yaitu sebesar 29%. Sementara 41% kita lakukan melalui kerjasama internasional, bila mungkin itu bisa terjadi nantinya tentunya. Ini adalah target kita tahun 2030 yang akan datang. Sementara dari sektor energi, seperti kita ketahui bersama, 23% itu adalah merupakan bauran energi primer, sementara yang energi final kita adalah 17% melalui skenario upaya sendiri atau business as usual yang kita kenal dengan BAU. Ini paling tidak yang kita lihat sebagai aksi mitigasi di sebelah kiri bawah, bahwa pemerintah berupaya untuk mengganti budget subsidi dengan kegiatan produktif, yaitu pembangunan infrastruktur dalam upaya mendorong dan memfasilitasi pembangunan energi kita, khususnya tentunya EBT, energi baru dan terbarukan. Kemudian konversi waste to energy. Tadi udah kita di depan bicara tentang rencana untuk membawa PLTSA ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Barat.
Dan saya kira ada 12 proyek yang sedang dikembangkan oleh pemerintah ke depan. Satu diantaranya Surabaya sudah diresmikan. Mudah-mudahan Sumatera Barat bisa menjadi salah satu contoh pengembangan PLTSA yang lebih unik dalam konteks ini. Kita melihat lagi kemudian bagaimana konstelasi kebijakan regulasi energi ini. Kita tahu bagaimana bahwa Undang-Undang Energi ini bersama-sama dengan undang-undang yang ada sebelumnya, Undang-Undang Migas misalnya, Undang-Undang Minerba yang baru dikeluarkan pada awal tahun lalu, kemudian Undang-Undang Panas Bumi yang sudah ada sejak tahun 2014, Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang lalu yang mendorong dan mempercepat proses dari perizinan dan pengembangan energi ini. Lalu kemudian kita punya juga undang-undang mengenai ketenaga nukliran, termasuk salah satu yang paling tua dari undang-undang energi yang sudah ada. Dan ini menjadi acuan undang-undang ini bagi pengembangan rancangan undang-undang EBT kita yang sekarang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Dan PP 79 tahun 2014 ini mengatur tentang kebijakan energi nasional yang diuraikan di dalam rencana umum energi nasional yang dipakai sebagai acuan dari Perpres untuk menetapkan harga EBT yang pada saat ini sedang dibahas di tingkat nasional juga dan belum selesai. Mudah-mudahan kalaupun mungkin awal tahun ini bisa selesai, ini akan mempermudah dan mempercepat proses investasi di bidang EBT kita ini. Lalu ada peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan bagi peraturan menteri atau kepala badan tentang rencana strategis masing-masing di kementerian. Adapun mengenai rencana umum energi nasional, tentunya akan menjadi acuan dalam upaya kita untuk mendorong peraturan di daerah tentang rencana umum energi daerah. Sumatera Barat, alhamdulillah kami lihat merupakan 10 provinsi tercepat di dalam melahirkan perda tentang rencana umum energi daerah ini sendiri. Lalu apa yang menjadi tujuan pengelolaan energi nasional? Kita melihat bahwa dalam PP 79 tahun 2014 adalah terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan. Ada 4 unsur yang terkandung di dalam hal ini. Pertama, ketahanan energi nasional, yang merupakan kondisi yang menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau secara berkelanjutan, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Jadi memang benar tadi Pak, bahwa memang harga energi final kita ini memang harus regulated, gitu. Karena yang berkepentingan adalah masyarakat dan rakyat kita sendiri. Oleh karena itu, perlu dijaga keberadaan dan ketersediaan energi dan kemampuan mereka untuk bisa menikmati energi bagi upaya pembangunannya. Yang kedua, kemandirian energi nasional merupakan jaminan ketersediaan energi dengan memanfaatkan sumber-sumber potensial dalam negeri dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita berbicara soal kedaulatan, ini adalah merupakan hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi dalam memelihara ketahanan dan kemandirian energi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah nilai ekonomi. Yang berkeadilan adalah nilai atau biaya yang mencerminkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi, serta manfaat yang dinilai berdasarkan kapasitas masyarakat dan ditentukan oleh pemerintah. Jadi, di dalam undang-undang energi kita yang ada, itu ada suatu perubahan paradigma. Kalau dulu mungkin kita berpikir tidak hanya sebagai modal pembangunan mungkin, tetapi lebih banyak pada energi sebagai penghasil devisa negara. Kalau kita lihat misalnya neraca perdagangan kita,
itu besar sekali Pak. Tapi kalau kita lihat banyak sumbangan dari sektor energi gitu. Yang sektor perdagangannya sendiri, perdagangan komoditas dan manufaktur kita itu masih tergolong sangat rendah. Namun nanti tentunya sebagai modal pembangunan ini, energi kita bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi mendorong sektor-sektor produksi yang pada waktunya tentunya bisa mendorong transaksi perdagangan yang meningkat dan lebih signifikan ke depan. Oleh karena itu, Undang-Undang Energi ini mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional kita untuk menjamin tersedianya sumber energi di dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan kebutuhan bahan baku industri kita sendiri. Baik, bisa dibungkus dalam 2 menit, Pak Isra? Siapa? Ya, jadi terima kasih. Mengenai kebijakan energi nasional bisa dibaca dan dilihat di sini. Selain dari upaya kita untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi adalah mengoptimalkan pemanfaatan energi untuk bisa menghasilkan pembangunan ekonomi nasional, menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja kita. Dan ada upaya yang kita lakukan tentunya, yaitu upaya ini kita harapkan bisa memaksimalkan penggunaan EBT sesuai tingkat keekonomian, kemudian peningkatan porsi gas dan batu bara untuk domestik dibanding ekspor, lalu penyelesaian target fiskal dengan kebijakan energi. Tentunya ini akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional. Ini target bauran energi tadi sudah kami singgung. Mungkin nanti kita masuk ke diskusi, ini kami belum sampai ke sini, masalah dalam hal RUEN dan RUET di dalam perencanaan pembangunan nasional. Tetapi nanti kita bisa kembali ke sini ketika kita mendiskusikannya secara lebih dalam. Di mana RUEN dan RUET ini kita bikin sinkron tentunya, dan harus sinkron, dan harus mencerminkan bagaimana kemampuan dari kemampuan energi daerah di dalam merefleksikan kemandiriannya di dalam memproduksi energi final. Lalu, ini adalah progres penyusunan Perda RUET Provinsi tahun 2021 yang menyangkut 23 provinsi. Ada 20 yang sudah jadi, ada 1 yang sedang dalam pengundangan, ada 1 yang dalam fasilitas penomoran, dan ada 9 yang sudah dalam proses dibahas, dan ada 3 yang mandek, Pak. Nah, ini mengenai Ciptaker, berbagai kemudahan yang bisa diperoleh di dalam sektor energi, dan bagaimana peralihannya nanti menggantikan peran pemerintah di daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan di dalam memberikan izin di bidang energi ini sendiri. Ini sedikit Sumatera Barat, Pak. Saya melihat bahwa ada potensi di Sumatera Barat di bidang biomas sebetulnya, di samping tadi yang sudah direalisasikan, yaitu geotermal yang sangat besar dan luas. Dan biomas ini karena kita mempunyai luas area hutan yang cukup potensial bagi pengembangan ini. Selain ini, di bagian tengah, di bagian yang biru ini, kita melihat berbagai potensi yang terdapat di Sumatera Barat yang masih bisa kita kembangkan tentunya. Di samping PLTA, tentu ada PLTM, PLTA pembangkit tenaga listrik, mini hydro, dan micro hydro, dan biogas, dan yang PLTP itu adalah sumbangan dari Supramu, kontribusinya. Lalu ada PLTS yang baru sedikit sekali terpasang, kita punya potensi 5.898. Lalu PLTB, kita mempunyai potensi sebesar 428 megawatt, dan PLTBM yang biomas ini kita mempunyai potensi yang cukup besar juga dan baik buat dikembangkan karena kita memiliki potensinya. Saya kira mungkin itu Pak. Satu terakhir mengenai RUET. RUET yang kita canangkan di tahun 2050 itu di atas RUEN dalam hal pencapaian EBT kita. Kalau RUEN 31%, sementara di daerah sudah 70%. Saya kira itu Pak untuk singkatnya. Terima kasih Pak Profesor Fazly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Yusra Khan. Dan kita lanjut kepada
Bapak Insinyur Heri Martinus. Beliau ini Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang akan menyampaikan potensi dan juga tantangan tentang dan pengembangan sekaligus ya tentang energi di Sumatera Barat. Kepada Pak Heri kami persilakan. Terima kasih, Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati sama-sama Pak Archandra Tahar, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau masih mendengar acara kita ini. Kemudian terima kasih juga Pak Saryan Tampo yang sudah memfasilitasi acara kita pada siang ini, Bapak-bapak, para narasumber, dan peserta yang berbahagia. Pertama mungkin saya sampaikan Pak Fasil Jalal dan Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Gubernur mungkin sekarang sedang di perjalanan Pak di Solo. Kebetulan ada acara, beliau memang sangat konsen sekali dengan masyarakat kalau ada acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kebetulan daerahnya agak terpencil Pak, kalau ada sinyal, tadi Ajudan menyampaikan insya Allah beliau akan bergabung. Dan memang kami sudah ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk memaksimalkan acara ini bersama dengan Pak Dedi nanti dari BKPM, karena memang ini merupakan suatu momentum yang sangat strategis sekali menurut beliau, karena juga pengembangan energi ini salah satu termasuk dari bagian misi dari Pak Gubernur. Misi ke-6 beliau itu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, artinya beliau sangat paham sekali bagaimana pentingnya sustainable pembangunan di bidang energi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh para senior kita, baik para praktisi maupun regulator mengenai potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat. Dan kami, saya sebagai salah satu yang dipercayakan mengolah energi di Sumatera Barat, sangat merasa bersyukur sekali acara ini diadakan, karena memang kita sangat butuh dukungan dari bapak-bapak diaspora, terutama yang berasal dari Sumatera Barat, yang memang sangat membutuhkan sekali investasi dari berbagai sektor, Pak. Terutama tentu saja sektor energi, di mana kalau kita lihat secara kewilayahan, Sumatera Barat yang punya luas 42.297 km ini, kita ketahui terletak di daerah patahan Bukit Barisan, di mana di samping berpotensi sekali terhadap kebencanaan geologi, tentu saja dengan adanya 29 gunung dan 4 danau dengan luas hutan yang 2.342 hektar ini juga dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa potensi energi terbarukan maupun energi fosil juga. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan itu maha adil sebetulnya. Karena di samping diberikan potensi bencana, kita juga dilimpahkan potensi energi baru yang terbarukan. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat ini dengan mencoba untuk mengeksplor apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada daerah tercinta kita Sumatera Barat ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusra bahwa potensi kita di Sumatera Barat terhadap energi cukup besar. Ya, lanjut. Di mana kita energi air kita punya potensi sebesar 1.100 megawatt, dan ini sudah sebagian dikembangkan dengan berbagai PLTA baik skala kecil, skala menengah maupun besar. Kemudian juga panas bumi kita ada sekitar 1.705 megawatt ekuivalen energi yang tersebar di 20 titik. Kemudian bioenergi juga ada kebun sawit dengan beberapa hektarnya dengan biomasa dan biogas. Kemudian juga energi angin, ya mulai dari kawasan pantai, di daratan juga ada kurang lebih 428 MW. Kemudian surya juga 5.898 MW. Kemudian juga
garis pantai kita yang sangat panjang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Maizar, bahwa garis pantai kita cukup panjang, 186.500 km yang dapat kita manfaatkan untuk media surya dan juga untuk energi samudera kalau memungkinkan nanti dari penelitian-penelitian yang berkembang. Kemudian yang telah kita kembangkan sebagaimana tadi saya sampaikan, energi air mulai dari skala yang besar, menengah, dan mikro. Nah, mikro kita gunakan untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah pinggiran seperti di daerah pegunungan, daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Nah, kemudian kalau skala besar dan menengah, ya kita ketahui PLTA Batang Agam sebagai pionir dulu di Indonesia dilakukan oleh salah satu putra terbaik kita, Pak Yanwar Muin. Kemudian energi surya yang sekarang lagi berkembang. Nah, ini juga panas bumi dari 1.700 itu sudah dikembangkan oleh Pak Supramu dengan Supreme Energinya, biomes, kemudian biogas. Biomes ini POME sudah ada beberapa pembangkit yang dari limbah sawit, kemudian biogas baru skala rumah tangga, kemudian angin ini masih dalam percontohan di kawasan pantai kita dan gelombang laut. Lanjut. Kemudian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yusra, bahwa kita memang sudah membuat dokumen rencana umum energi daerah kita yang sudah kita perdakan sebagai gambaran dengan banyaknya potensi energi baru terbarukan, sehingga kita memang beberapa belakangan ini kita klaim bahwa Sumbar itu adalah Sumbar sebagai lumbung energi hijau, Pak. Karena di sini dapat kita lihat bauran energi kita untuk posisi Desember ini untuk EBT itu sudah mencapai 27,72%. Tadi dari data Pak Isra secara nasional baru 11,2%. Nah, ini ditunjang oleh potensi-potensi yang sudah kita kembangkan, di mana batu bara juga masih mendominasi di sini 40,56%. Ada pembangkit batu bara di dua lokasi, PLTU Ombilin dan PLTU Truk Sirih. Nah, itu kondisi bauran energi kita di 2020. Sementara untuk bauran pembangkit kita juga justru lebih banyak lagi, itu sudah lebih dari 54,9%. Energi terbarukan kita, sedangkan non terbarukan itu 45,10%. Nah, kalau kita lihat lagi, bauran energi terbarukan itu terdiri dari air, PLTA, 56%, 253,5 megawatt, kemudian PLTP, 85, itu yang masuk dari Supreme, kemudian PLTM, itu juga ada 8,46%, dan lebihnya adalah PLTS, baik itu terpusat yang skala kecil yang kita bangun buat masyarakat, kemudian ada PLTMH yang skala kecil, dan juga pembangkit off-grid di pedesaan sekitar 0,8%. Kalau kita lihat dari skenario RUET berdasarkan perda yang kami bikin tahun 2019 kemarin, kita lihat bahwa dengan baseline di 2015, energi terbarukan kita sudah mencapai 19,6%. Batu bara 30%, gas ini dari gas-gas LPG 3,5%, dan minyak bumi sudah 46,6%. Nah, tadi saya sudah sampaikan di 2020 itu EBT kita sudah mencapai 27,72%. Nah, di 2025 target kita cukup optimistis, itu sebesar 51,7%, di mana tadi kita lihat gambaran secara nasional di 2025 itu targetnya 23%. Nah, di 2050 kita mencoba mentargetkan sampai 70,9%.
sementara secara nasional targetnya 31%. Mudah-mudahan tentu saja ini suatu hal yang perlu dukungan semua pihak untuk mencapai apa yang sudah kita targetkan secara daerah tadi. Lanjut. Kemudian sedikit kami sampaikan di sini juga proyeksi kapasitas pembangkit di Sumatera Barat, mungkin nanti akan juga dijelaskan oleh Pak Tony, tapi ini berdasarkan skenario ruwet kita di 2019 kemarin, itu di 2020 sekarang itu batu baranya mencapai 424. Kemudian pada tahun 2050 juga bisa, ya yang lain itu akan lebih bisa naik. Lanjut. Nah ini skenario ruwet juga kita dikaitkan dengan RUPTL PLN 2019 sampai 2028. Dapat kita lihat ini rata-rata pertumbuhan penjualan atau produksi kita sebesar 7% per tahun. Nah tentu saja pada tahun 2020 ini, 2019-2020 ini dengan kondisi sekarang, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Tony, mungkin skenario ini agak terjadi penyimpangan dengan kondisi yang ada sekarang. Lanjut. Nah, ini kira-kira kita coba breakdown sumber daya panas bumi Sumatera Barat dengan potensi sebesar 1.705 yang terletak di 20 titik, itu hampir di semua kabupaten kita, Pasaman Barat, 50 kota, Agam, Solok, itu hampir mempunyai potensi yang luar biasa terhadap cadangan panas bumi yang ada di Sumatera Barat ini. Lanjut. Kemudian yang dari 20 lokasi tersebut sudah 6 lokasi yang mendapatkan penetapan wilayahnya, itu adalah Bukit BKP Gunung Talang, Bukit Kili, Solok itu dekat Supreme Energy, kemudian WKP Pinang Awan, Muara Labuh yang sudah dari kapasitas potensi 220 itu sudah dikembangkan kemarin 80 oleh Supreme Energy. Kemudian di Sumani juga sudah ditetapkan, sekarang sedang proses penugasan kepada PLN dengan kapasitas 20 MW. Kemudian juga baru-baru ini di Pasaman dengan potensi 20 MW sedang proses evaluasi potensi. Kemudian di WKP Bonjol, Pasaman juga kemarin sudah terbit SK PSPE-nya kepada PT Medco Power Indonesia. Kemudian juga ada di Tandike Singgalang 20 MW itu juga kepada PT Hitai. Nah, memang benar Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Archandra tadi, bahwa di Solo yang di Gunung Talang itu memang kemarin terjadi sedikit oleh Hitai penolakan oleh masyarakat. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah Supreme Energy yang 12 tahun melaksanakan kegiatan eksplorasi di Solok Selatan, tentu saja ini suatu hal yang berbeda. Karena memang pola pendekatan yang dilakukan waktu itu oleh Supreme itu dengan menggunakan pemuka masyarakat setempat sebagai pendekatan terhadap masyarakat, dan kebetulan di Hitai itu dilakukan oleh manajemen dari Jakarta, dan pada waktu yang sama juga mungkin momentumnya kurang tepat, ada beberapa LSM yang mencoba memanfaatkan situasi ini, dan juga sedikit ada persoalan di kabupaten yang menjadi kendala sehingga ada hal-hal yang menghambat dari sisi masyarakatnya. Nah, terakhir kemarin dengan berbagai upaya dan bantuan kita bersama,
PT Hitai sudah mulai diterima oleh masyarakat setempat, dan kemarin kami berkomunikasi, manajemen Hitai sekarang sedang menunggu perkembangan regulasi tentang penetapan harga dari jual beli pembangkit panas bumi ini. Kemudian di samping itu juga kami sampaikan progres pengembangan potensi air di Sumatera Barat, di mana ada beberapa yang putus kontrak itu sekitar 8,40 megawatt, ada pun yang terkontrak sebesar 104,52 megawatt, dan yang sudah beroperasi itu sebesar 38,22 megawatt. Dalam kondisi konstruksi ada 32,1 megawatt, dan financing debt sebesar 29,70. Dan ada juga yang belum PPA itu 4,50 megawatt. Dan ini semua sudah masuk di dalam rencana PLN. Kemudian di samping kita punya energi terbarukan, juga tadi disampaikan oleh Pak Archandra bahwa kita juga punya potensi gas yang ada di Sijunjung. Itu ada di blok Cekungan Ombilin, blok Sinamar, itu sekarang sedang dieksplor oleh PT Rizky Bukit Barisan dengan potensi yang lumayan bagus. Itu ada 7 sumur yang dilakukan eksplorasi, dan karena yang ditemukan itu adalah gas, sehingga gas tersebut potensinya rencananya akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Dan sekarang sedang negosiasi dengan pihak PLN untuk masuk di 4 megawatt untuk membackup listrik di sekitaran Sijunjung. Nah, dari 7 sumur itu karena memang sangat terbatas bisa diterima oleh PLN, baru 1 sumur yang mungkin akan dikembangkan apabila memang hal ini nanti dapat disupport oleh Pak Tony untuk bisa masuk di sistem Soloknya nanti. Kemudian lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat pengembangan EBT bukan saja di Sumatera Barat, tapi di Indonesia juga, tentu ini perlu semacam keseriusan dari pihak pemerintah untuk menerbitkan regulasi dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan dari potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Sumatera Barat kami sudah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendukung kegiatan panas bumi ini, seperti membuat roadmap sebagai lumbung energi hijau, kemudian juga membuat roadmap pengembangan listrik pedesaan. Kemudian kita juga sudah ada Perda nomor 7 2012 tentang panas bumi, kemudian 2017 tentang ketenaga listrikan, kemudian terakhir kemarin kita juga mengeluarkan Perda nomor 11 2019 tentang rencana umum energi daerah, kemudian juga rencana umum ketenaga listrikan daerah, kemudian juga sekarang sedang menyiapkan Perda tentang pengelolaan energi ini. Kemudian terakhir untuk mendukung kegiatan pengembangan energi pedesaan untuk skala kecil, kami juga telah membuat peraturan gubernur nomor 41 2019 tentang tata kelola pembangkit listrik tenaga energi terbarukan di Indonesia di pedesaan. Nah, ini merupakan terobosan bagi kita untuk bisa memastikan kegiatan-kegiatan pembangkit tenaga listrik skala kecil yang memang banyak kita bangun di daerah-daerah untuk bisa berkelanjutan di dalam pengelolaannya. Nah, ini bentuk-bentuk keseriusan kita untuk mendukung kegiatan pengembangan renewable energy ini. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan inventarisasi, pemetaan potensi energi terbarukan, kemudian seperti tadi melakukan kebijakan regulasi untuk mendukung pengembangan EBT, kemudian kita juga melistriki daerah-daerah terpencil dengan berbagai potensi, mikrohidro, surya, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap desa mandiri energi, kemudian juga kita melakukan MOU dengan Dirjen EBTKE
untuk pengembangan potensi-potensi yang ada, dan juga dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan membuat semacam FS dan pengembangan EBT yang ada di potensi Sumatera Barat ini. Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya sampaikan bahwa tantangan yang kami hadapi di pasca Undang-Undang 23 ini adalah memang secara kebijakan sesuai dengan undang-undang yang baru hampir semua ditarik ke pusat di dalam rangka penertiban masalah regulasi, dan juga tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan ini sangat terbatas sekali di daerah, namun kami tetap melakukan supporting terhadap semua para investor yang masuk di Sumatera Barat ini. Kalau khusus dari pengalaman kami, tantangannya untuk pengembangan energi terbarukan itu adalah harga energi terbarukan yang belum kompetitif, kemudian evakuasi daya dari pembangkit hanya masuk ke grid PLN satu-satunya single buyer. Nah, kemudian pembangkit non energi terbarukan ini juga masih beroperasi seperti di Sumatera Barat, itu ada PLTU yang sebetulnya kalau memang kita mau mengambil suatu kebijakan untuk pengembangan EBT yang cukup banyak di Sumatera Barat ini, tentu saja ini bisa kita jadikan untuk substitusi dari pembangkit batubara yang sudah ada. Karena memang Sumatera Barat sendiri potensi batubaranya sudah sangat terbatas sekali, dan sangat lucu lah sekarang kalau kita lihat di lumbung energi baru terbarukan kita masih mengoperasikan pembangkit batubara. Nah, ini mungkin jadi perhatian bagi kita semua, terutama pihak pemerintah, kalau memang mau serius untuk mengembangkan energi terbarukan ini, ya tentu saja regulasi yang dibutuhkan harus berpihak kepada para pengembang energi terbarukan ini. Iya. Di samping ini Pak, saya sedikit akan memberikan respon terhadap teman-teman atau bapak-bapak yang berencana mau melakukan investasi di Sumatera Barat. Kami di bawah koordinasi BKPM telah membentuk tim percepatan investasi, Pak, dengan mengawal investasi, dan kami sangat welcome sekali dengan rencana-rencana investasi, dan kami sangat berharap apabila ada informasi-informasi atau rencana investasi yang mau masuk ke Sumatera Barat, khususnya di energi, mohon saya untuk dapat diinformasikan biar kami siap mendukung dari segala aspek sebagaimana yang sudah kami lakukan dukungan terhadap Supreme Energy dan juga PT RBB yang sekarang mengeksplor gas di Sijunjung, dan Pak Gubernur juga kemarin menekankan kepada kita untuk selalu berkomunikasi dan bekerja sama, terutama dengan Pak Archandra kemarin yang sempat saya bertiga dengan Pak Gubernur koordinasi dengan Pak Archandra agar beliau juga memberikan perhatian penuh terhadap peluang-peluang investasi di sektor apapun yang bisa dibawa ke Sumatera Barat, dan kami siap untuk mendukung di Sumatera Barat ini, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan habis momen acara ini mengalir sudah beberapa investasi yang bisa serius untuk datang ke Sumatera Barat. Kita akan sambut dengan karpet merah, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Baik, terima kasih Pak Eri. Kita masih punya 4 pembicara yang tangguh-tangguh ini. Kita dengar dulu dari peneliti ya, bagaimana pula perspektif peneliti. Beliau ini adalah ahli geotermal, Pak Yunis Abdul Latif MSc. Kemudian nanti kita akan dengar bagaimana Pak Maswar yang menjaga pintu pengurusan izin investasi ini menyampaikan kemudahan, janji apa yang bisa diberikan, langkah konkret apa ya, yang tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Heri. Kemudian kita nanti akan beruntung juga mendapatkan pendapat atau pencerahan dari Pak Tony ya, Insinyur Tony yang menjadi General Manager PLN. Sebenarnya bagaimana pengelolaan ini di PLN Sumatera Barat ya. Dan kemudian kita nanti juga akan dapat pencerahan dari Sekretaris SKK Migas. Jadi ini merupakan kenikmatan juga bagi para hadirin dapat
pembahasan dan jadi pencerahan dari orang-orang yang memang menjadi pengampu di bidang-bidangnya yang sangat kita butuhkan ini. Kami persilakan kepada Pak Yunis Abdul Latif MSc. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fazli. Terima kasih Pak Bermulis, Pak Tampo, Pak Yusra, Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Dadas. Terima kasih banyak Dadas. Juga terima kasih kami sampaikan juga kepada senior kami yang paling tinggi itu Pak Maizar Rahman. Sebetulnya beliau ini cocok saya panggil Om sebetulnya Pak. Karena ponakan beliau itu teman seangkatan kuliah dengan saya. Terus juga terima kasih Pak Archandra. Luar biasa Pak Chandra bisa migrasi dari Amerika ke Indonesia untuk mengembangkan negeri kita. Saya kira kita perlu apresiasi Pak Chandra. Oke, saya siang ini akan presentasikan sedikit tentang potensi geotermal, potensi energi geotermal dan ikutannya di Sumatera Barat. Seperti tadi sudah sebetulnya dari sharing itu CV kami dari sharing bahwa sebetulnya kami lebih lama bekerja di bidang operation. Yang mulai dari eksplorasi sampai ke pembangkit listrik, terus terakhir di akhir-akhir karir kami di Pertamina kami bekerja di bidang riset. Ya kebetulan kami akan mendalami bidang-bidang riset yang ada. Terus tadi presentasi tadi dari Pak Maizar, Pak Archandra itu suatu presentasi yang sangat global yang melihat arah kemana arah pembangunan Indonesia nantinya dan juga diikuti oleh Pak Heri yang dari Pak Heri Martinus dari SDM Sumatera Barat juga kita melihat potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat dan kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita kontribusikan kita berikan buat negeri kita tercinta ini. Oke, kami mulai aja presentasi kami dari mulai introduction tentang geothermal energy. Sebetulnya geothermal energy itu Indonesia ini berada di ring of fire dan itu tidak kita bisa pungkiri lagi hampir seluruh daerah Indonesia ini ada energi geothermal. Dan yang terbesar energi geothermal itu adanya di Sumatera. Dan Sumatera itu dikontrol oleh suatu patahan besar yang dinamakan Great Sumatran Fault. Nah, ciri-ciri dari manifestasi geothermal itu adanya manifestasi seperti mata air panas, kemarau, dan lain sebagainya. Nah, ini saya sampaikan di sini ada suatu cross section sebetulnya yang memperlihatkan bahwa panas bumi ini berasal dari panas yang berasal dari magma yang memanaskan suatu fluida yang terjebak di dalam tanah sehingga fluida itu mengalami proses boiling dalam waktu yang cukup lama dia akan membentuk suatu reservoir panas bumi pada temperatur berkisar antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi di dalam tanah itu adalah terjadi interaksi antara batuan dengan air dan gas. Sehingga apabila kita memproduksikan geothermal, yang keluar ke atas permukaan itu adalah satu steam, yang kedua steam ini kita gunakan untuk membangkitkan listrik, yang kedua adalah air panas yang kaya akan mineral yang selama ini sepertinya untuk pengembang geothermal belum menyentuh, nanti akan kami jelaskan manfaat daripada brine itu sendiri. Yang ketiga adalah gas. Gas itu keluar bersama-sama dengan uap. Gas itu didominasi oleh CO2 dengan persentase kira-kira antara 90 sampai 95% dari total fluid yang keluar itu adalah gas. 95% dari gas yang ada itu adalah CO2. Dan gas itu keluar hanya sekitar 1 sampai 2% itu adalah gas. Nah, ketiga-tiganya ini bisa kita manfaatkan yang selama ini hanya dipikirkan oleh para pengembang itu mengembangkan hanya energi uapnya aja yang dirubah menjadi listrik. Padahal gas ini bisa kita rubah menjadi manfaat yang lain seperti metanol dan lain sebagainya. Dan demikian juga brine itu bisa kita manfaatkan menjadi yang tadi Pak Dasri sebetulnya sudah singgung bahwa ada unsur seperti lithium, natrium, kalium yang bisa kita manfaatkan mempunyai nilai jual yang cukup ekonomis. Oke, saya kembali ke slide ini. Kita lihat potret industri geothermal. Sebetulnya geothermalnya industri yang ramah lingkungan, renewable, dan teknologinya sudah tersedia. SDM-nya melimpah di Indonesia karena kita tidak perlu cari SDM keluar Indonesia.
orang Indonesia sudah bisa mengelola geothermal 100% dari A sampai Z. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nisrianto bahwa di Muaro Labuh 100% tenaga kerjanya adalah orang Indonesia. Demikian juga dengan lapangan-lapangan yang lain. Nah, dan semua orang juga tahu bahwa cadangan kita 24 gigawatt, tapi yang terutilisasi hanya 2.137 mega. Nah, ini sebetulnya yang menjadi isu yang kami angkat juga di sini. Kenapa para investor itu kurang tertarik berinvestasi di bidang geothermal? Satu adalah harga listrik. Yang kedua, posisi geothermal itu kebanyakan berada di hutan konservasi dan hutan lindung. Yang ketiga, tadi juga Pak Heri sudah sampaikan ada masalah sosial. Yang keempatnya adalah risiko pada masa eksplorasi. Dan risiko masa eksplorasi ini sudah bukan diselesaikan ya, sudah dibantu oleh pemerintah dengan memberikan dana, dengan menyiapkan sumur eksplorasi oleh pemerintah. Nanti dilanjutkan oleh pengembang. Ini sebetulnya menarik. Kita masuk ke slide kedua. Nah, tadi sebetulnya sudah dijelaskan Pak Heri juga bahwa kita berada di Great Sumatran Fault. Ini kita lihat sini bahwa Sumatera Barat itu mempunyai 3. Kalau yang kami lihat, kami kelompokkan hanya 3 aja yang kami tampilkan di sini. Sebetulnya ada beberapa geothermal yang lain yang ditampilkan oleh teman-teman EBTKE. Tadi juga Pak Heri sudah sampaikan, total potensinya sekitar 1.700 megawatt. Tetapi itu terdiri dari high enthalpy, low sama medium enthalpy. Nah, ini yang harus kita ingat. High enthalpy itu men-treatnya seperti apa, yang low medium enthalpy itu kita treat seperti apa lagi, supaya ini bisa menjadikan energi listrik. Nah, jadi kalau untuk WKP Liki Pinang-Awan itu kita katakan high enthalpy, ya kebetulan sekarang baru dikembangkan oleh Pak Supramu dengan teman-teman 85 megawatt. Tapi dulu zaman kami eksplorasi, waktu itu zaman itu seluruh geothermal itu diserahkan pemerintah ke Pertamina. Kami melakukan eksplorasi. Kalau menurut kami Liki Pinang-Awan masih bisa memproduksikan listrik 2 kali lipat daripada yang ada sekarang. Jadi mungkin Pak Heri, kita bergembira mudah-mudahan teman-teman Supreme cepat dapat menemukan sumber yang listrik, sumber energi yang besar lagi di daerah Liki Pinang-Awan. Kalau kami tidak salah ya mungkin share aja. Dulu kami melihat bahwa di bawah Gunung Patah 9 itulah kayaknya prospek yang tinggi daripada di Liki Pinang-Awan. Ini just share. Mungkin teman-teman di Supreme akan lebih detail lagi karena yang di sana itu dulu juga teman-teman kami ada Pak Ponto sebagai reservoirnya juga teman-teman kami waktu kita sama-sama. Terus WKP Gunung Talang, ini sebetulnya Talang ini kalau menurut kami eksplorasi di geothermal itu ada sekitar hampir 100 mega. Tapi cuman kami juga kemarin itu sedih kalau terjadi suatu proses demo yang akhirnya tidak dilanjutkan pekerjaannya. Terus WKP Bonjol, tadi juga ada disampaikan oleh Pak Heri, ada Bonjol, ada Sumani, ada Tandikat, ada yang lain-lain. Nah ini adalah geothermal dengan low medium, Pak. Kalau kita mau mengembangkan geothermal ini untuk menjadi listrik, kita butuh teknologi namanya organic Rankine cycle. Jadi kita akan menggunakan fluida kerjanya adalah bahan kimia organik seperti isopenten atau freon yang mempunyai titik didih rendah. Kita kontakkan dengan brine temperatur 120 atau 150 derajat Celcius. Si isopenten sama si freon ini akan berubah menjadi uap dan akan memberikan tekanan sekitar 10 sampai 12 bar. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Itu dinamakan organic Rankine cycle, Pak. Kita lanjut. Nah, dari beberapa komunikasi kami kemarin itu ada presentasi dari teman-teman Orka. Saya salut sebetulnya dengan Pak Supramu telah bisa mengembangkan di sana. Cuman saya melihat ada teknologi baru yang dikembangkan oleh teman-teman Orka, KS Orka, yang bisa membuat proyek ini bisa lebih menarik dengan harga yang sedikit lebih rendah dibanding dengan harga yang dimiliki Pak Supramu CS. Karena kalau bidang bernego harga, kami salut, antungkan 10 jempol buat Pak Supramu, luar biasa. Harga listrik terbaik di Indonesia ini dari geothermal adalah Liki Pinang-Awan. Yang lainnya masih jauh di bawah. Nah, ini saya kasih gambaran sini, ini adalah Sorik Merapi Geothermal Power.
cadangan di sana ada sekitar 200-an lebih, yang sekarang baru dikembangkan 45 megawatt. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendanaannya, dia itu investasi hanya sekitar 836 juta US dollar dengan tarif hanya 8,1 sen Pak per kWh. Dan mereka menyampaikan bahwa ini mereka untung, gitu. Artinya ada sesuatu rahasia di Sorik Merapi Geothermal Power ini, sehingga mereka bisa melakukan suatu efisiensi yang luar biasa dalam mengembangkan lapangannya. Mulai dari eksplorasi, penentuan titik pemboran yang pas, biaya drilling yang murah, sama biaya pembangkit yang mungkin bisa dibuat lebih murah. Dan ini ada melihat rencana mereka, unit 1 tahun 2019, unit 2-nya di tahun ini Pak, bulan depan mereka akan commissioning. Setelah itu unit 3, 22 akhir tahun ini, 2022 Desember. Jadi total mereka akan menghasilkan sekitar 240 megawatt. Kita lanjut. Nah, ini saya lihat juga masih dari KS Orka. Kenapa dia bisa murah? Saya sebetulnya mengejar benar apa penyebab mereka murah. Mereka mulai dari eksplorasinya bagus. Setelah itu mereka juga drilling cost-nya lebih murah dibanding dengan perusahaan geothermal yang lain. Itu yang saya lihat. Mereka menggunakan rig 1000 HP dan menggunakan kontrak tidak fully IPM, tapi sebagian dikerjakan oleh mereka sehingga mereka bisa efisiensi yang cukup banyak di sini. Terus mereka juga menggunakan pembangkit yang berbeda dengan yang lain, Pak. Ini baru pertama di Indonesia melakukan screw expander turbin, Pak. Pertama sekali digunakan di Indonesia dan pabriknya ada di Cina dan di Amerika. Dengan steam consumption-nya sekitar 1,78 kg per second per megawatt steam untuk 1 megawattnya, untuk tekanan 10 bar. Jadi ini suatu hal yang sangat efisien sekali, Pak. Pembangkitnya efisien, dan mungkin kita atau pengembang lain boleh belajar ke Orka atau mencari referensi sehingga next pengembangan geothermal bisa lebih kompetitif dan lebih bagus, Pak. Kita lanjut. Nah, ini juga saya lihat di dalam tahap pengembangan itu supaya kan geothermal itu dikembangkan selama ini menunggu dulu cukup 55 megawatt atau 45 megawatt baru dibangun turbin. Padahal bisa diakali dengan cara selesai kita ngebor satu sumur, uji produksi, kita produksikan listrik, udah bisa kita jual. Menggunakan teknologi namanya wellhead generating unit. Nah, ini teknologi ini sudah dipakai di beberapa negara, cuman di kita belum begitu familiar. Nah, ini contohnya wellhead generating unit, yang ini teknologi lama dipakai oleh Green Energy Geothermal yang perusahaan Swedia. Ini menghasilkan satu unitnya bisa 5 megawatt dan 6 megawatt. Jenis pembangkitnya bisa ada back pressure, ada juga condensing. Jadi kita selesai satu ngebor, artinya kalau kita investasi di tahun 0, di tahun 1 kita sudah bisa jual listrik. Artinya revenue kita sudah bisa bergulir cepat masuk duit kita. Nah, yang hal-hal seperti ini harusnya kita disikapi oleh pengembang supaya duit yang kita investasikan cepat kembali, Pak. Nah, sekarang saya tadi berbicara energi listrik, sekarang kita berbicara bagaimana mengutilisasi gas CO2 dan H2S yang dihasilkan dari geothermal. Nah, ini riset-riset yang kami lakukan di Pertamina, dan sebetulnya teknologinya sudah ada di dunia ini, sudah ada. Nah, ini teman-teman Iceland sudah melakukan riset ini. Produk daripada CO2 dan H2S itu kita bisa CO2 itu kita rubah menjadi metanol. Metanol dalam waktu dekat ini kalau kami hasil produksikan, kami akan supply untuk Pertamina sendiri sebagai tambahan bahan bakar, Pak, sebagai blending bahan bakar. Nah, proses yang terjadi dalam CO2 menjadi metanolnya adalah reaksi antara CO2 dengan H2. Dan H2 ini kita hasilkan dari proses hidrolisis. Hidrolisis air dengan menggunakan energi geothermal. Ini kita namakan hidrogen, green hidrogen. Dan ini sangat sesuai dengan program yang kemarin tadi juga ada salah satu pembicara membicarakan bahwa Pak Jokowi juga ikut menandatangani Paris Agreement, yang salah satu isinya itu mengurangi emisi CO2. Mudah-mudahan apabila riset kami ini selesai, ini dalam tahap riset, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ini selesai, kita akan bawa teknologinya dan kita kembangkan di Indonesia.
Nah, terus ini adalah teknologi untuk menghasilkan H2. Karena H2 yang kita hasilkan tadi itu hanya kalau kita gunakan untuk metanol hanya sedikit, hanya sekitar 200 kilo hidrogen untuk menghasilkan 1 ton metanol, sehingga hidrogennya itu banyak berlebih. Nah, kami juga lagi meriset teknologi untuk merubah H2 tadi itu menjadi NH3, amonia. Nah, kalau sudah jadi amonia, ini kan bisa kita jadikan pupuk, macam-macam bisa kita rubah menjadi yang lain. Jadi nanti mungkin ke depan di dalam industri geothermal itu akan ada juga nanti sebagian kecil dari industri petrochemical. Jadi petrochemical itu tidak hanya mengambil dari petronya lagi, tapi mungkin dari gas yang ada di geothermal dirubah menjadi bahan seperti amonia, pupuk dan lain-lain. Ini cita-cita kami, dan apabila itu berhasil, kami akan memblending pengembangan geothermal dengan pengembangan energi ikutan dari geothermal itu sendiri, sehingga kita harapkan suatu bisnis geothermal itu akan lebih atraktif. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kira-kira kita lihat pangsa pasar dunia. Ternyata pangsa pasar konsumsi hidrogen tertinggi itu adalah Amerika. Jadi saya lihat di sini kita melihat berapa eksportir terbesar itu adalah Amerika dan importir terbesar itu adalah Cina. Jadi dua negara ini adalah dua negara pengekspor hidrogen dan pembeli hidrogen yang terbesar di dunia. Jadi kalau kita nanti bisa masuk ke zona ini, mungkin adalah salah satu energi alternatif selain yang kita sebutkan EBT, devisa negara yang bisa kita ambil dari pengembangan teknologi ini ke depannya, Pak. Jadi inilah kerja-kerja kami di grup-grup riset untuk menemukan sesuatu yang baru yang bisa kita jual ke negara-negara lain. Oke, sekarang saya masuk ke bagaimana kita mengutilisasi brine. Tadi saya sampaikan ada 3 hal dari geothermal, satu steamnya untuk listrik, yang kedua gasnya untuk CO2 jadi metanol, dan lagi juga H2S-nya. Kalau H2S kami sudah lakukan sendiri di Kamojang, kita sudah menghasilkan H2S, kami rubah menjadi sulfur padat, dan itu sudah bisa kita jual sebagai bahan dasar kosmetik. Dan sekarang kita masuk mengutilisasi brine. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa brine merupakan suatu cairan hasil proses pemisahan uap dan air dari separator. Nah, apabila kita mengoperasikan separator tekanannya 10 bar, berarti kita akan memisahkan brine pada temperatur 180 degree C. Temperatur 180 degree C ini masih bisa kita gunakan, ambil energinya dengan menggunakan teknologi organic Rankine cycle, sehingga kita bisa menghasilkan listrik. Dan teknologi ini sudah tersedia di Indonesia, dan sudah beberapa lapangan geothermal mengaplikasikan teknologi ini. Nah, di Pertamina kami melakukan riset. Ada dibungkus dalam 2 menit, Pak Yunis. Oke, siap Pak Fadli. Oke, dari brine ini kita menghasilkan kalsium silikat, nano kalsium silikat yang kita gunakan sebagai insulator untuk baju tahan api. Ini produk samping. Terus SiO2-nya juga kita bisa recover dalam bentuk nanosilika yang bisa kita jual sebagai bahan biomedis, katalis biofuel, silika fertilizer, dan geopolimer, termasuk concrete pillar. Nah, yang tadi sebetulnya yang sangat mahal ya dari produk ini adalah lithium yang bisa kita rubah menjadi lithium karbonat yang merupakan bahan dasar menggunakan baterai. Ini ada gambar yang di bawah ini bisa dilihat. Ini sudah kalsium silikat tahun 2022 nanti. Hilang suara Pak Yunis, Pak Yunis. Halo Pak Yunis. Baik, bagaimana Bu Yuli? Baik, nampaknya kita kehilangan Pak Yunis ini.
nanti kalau ada waktu kita berikan lagi kesempatan. Kita teruskan dulu kepada Pak Maswar. Beliau ini adalah penjaga dinas yang satu pintu, saya namanya panjang ya. Kita persilakan kepada Pak Maswar untuk menjelaskan gimana strategi Pemda Sumbar untuk menarik, memudahkan, membina, mendampingi para calon-calon investor sehingga bisa menjadi investor dan bertahan terus untuk investasinya di Sumbar. Silakan Pak Maswar. Pak Maswar masih ada? Saya lihat di daftar peserta Pak Maswar masih ada tadi ya. Ada Prof. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maswar? Bisa dengar, Prof? Silakan. Bisa. Silakan. Makasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Pak Profesor Fasri Jalal yang kami hormati, Pak Chandra, kemudian Bapak-bapak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini merupakan satu kehormatan bagi kami, mungkin juga dengan Pak Eri Martinus, bisa bergabung dengan forum yang sangat-sangat intelektual sekali dan tentunya banyak menjadi masukan bagi kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, mungkin bicara potensi, barangkali dari Pak Heri tadi sudah menyampaikan dari Kepala Dinas SDM Provinsi Sumbar terkait dengan potensi energi baru terbarukan, dan itu memang menjadi prioritas kita, Prof, di Sumatera Barat untuk dipromosikan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, mungkin saya akan bicara juga dengan potensi-potensi lain seperti di samping energi baru terbarukan, kita juga mempunyai potensi untuk pariwisata, kemudian juga potensi di sektor perikanan, di sektor pertanian secara luas, dan juga di sektor industri. Nah, mungkin barangkali saya hanya berbicara terkait dengan berbagi informasi saja, Prof, terkait dengan bagaimana Sumatera Barat untuk menghadapi persaingan ke depan, karena memang kita tentu akan bersaing dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini rezim perizinan yang sudah berubah dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga ada 47 PP dari turunannya dan 4 Perpres yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kita juga sudah mensikapi terkait dengan ini, dan ada beberapa perda yang nanti akan kita buat terkait dengan turunan yang ada di PP tersebut. Nah, mungkin beberapa informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes, Pak Yusrakan, ini memang terkait dengan potensi biomas yang ada di Sumatera Barat. Sebagai informasi, di Mentawai sudah ada satu perusahaan yang akan memulai atau akan berinvestasi untuk membuat pabrik biomas di Pulau Siberut. Nah, ini juga mereka mempunyai konsesi HTI, hutan tanaman industri, seluas 28.000 hektar. Dan ini akan, insya Allah akan dimulai pada tahun ini untuk pengerjaannya. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang menyangkut dengan investasi di Sumatera Barat, barangkali yang disampaikan tadi memang yang lebih banyak itu masalah tanah atau lahan, dan juga kita mempunyai spesifik yang cukup, ya spesifik kita itu adalah masalah tanah wilayah di Sumatera Barat. Namun kita sudah membuat peraturan daerah dan juga ada pergub terkait dengan bagaimana kita supaya tanah wilayah ini bisa dijadikan sebagai untuk penanam modal atau investasi. Nah, di pergub kita jelaskan ada beberapa skema yang kita tawarkan terkait dengan bagaimana tanah wilayah ini bisa dijadikan sebagai penanam modal atau investasi. Yang pertama, tentu ini masalah keterbukaan sebenarnya, Prof. Keterbukaan dari pemegang tanah wilayah ini dengan investor. Barangkali kalau kebanyakan perkebunan sawit yang diberikan pada tahun 1997 dengan sudah menjadi HGU itu, memang saya pikir dulu tidak banyak yang berunding dengan masyarakat. Nah, kita sudah membuat dalam pergub aturan mainnya bagaimana supaya ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada sosialisasi, kemudian juga jangan sampai ada yang dilewatkan, baik itu pemuka masyarakat yang ada di ranah maupun ada di rantau. Karena itu yang nanti akan menjadi konflik sosial ketika ada masyarakat yang tidak diikutsertakan atau pemegang tanah yang tidak diikutsertakan. Nah, kemudian juga ada beberapa skema, yaitu ada sistem saham, yang kemudian juga ada bagi hasil di sini,
Dan ada beberapa daerah yang sudah berhasil menerapkan ini seperti di Kabupaten Solok Selatan, itu mereka sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus dari bagi hasil ya dari perkebunan kelapa sawit. Yaitu nagarinya ada salah satu nagari di Kabupaten Solok Selatan yang bisa menghasilkan 5 miliar satu tahun dari bagi hasil dengan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian juga bagaimana strategi-strategi yang kita ciptakan untuk memudahkan investasi supaya bisa masuk di Sumatera Barat. Kita tentunya akan mengikuti aturan yang dari pusat, bagaimana kita memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan sehingga memang investor yang akan berinvestasi di Sumatera Barat itu kita siapkan karpet merah untuk bisa berinvestasi di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kita sudah mempunyai task force ini, Prof. Task force itu adalah satuan tugas bagaimana kita memberikan pendampingan, pengawalan, sehingga ketika ada masalah, investor ini tidak kita biarkan. Mereka kita bantu supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan memang rata-rata banyak masalah sosial atau konflik sosial yang dihadapi para investor yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini kita sudah melibatkan dan sudah kita perluas Satgas ini, bukan hanya dari pemerintah, juga ada Kadin dan juga ada asosiasi perusahaan-perusahaan atau para pengusaha yang ada di Sumatera Barat, sehingga kita memang akan merangkul dari seluruh ini, sehingga nanti berkontribusi bagaimana kita bisa mengawal investasi yang masuk ke Sumatera Barat. Saya pikir itu saja, Prof, dari kami. Terima kasih, Prof. Kami mengundang baik itu Bapak yang ada di sini, para perantau, untuk bisa berinvestasi di Sumatera Barat. Kita tentu akan sangat senang sekali, dan juga Pak Gubernur tentu akan memberikan satu prioritas kepada kita, baik itu yang ada di rantau maupun yang di ranah untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Demikian saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Maswar Dedi, AP, MSC ya. Dan kita lanjut kepada Bapak Insinyur Tony Wahyu Wibowo, MM. Beliau ini adalah General Manager PLN di Sumatera Barat. Dan kita tahu sejak dulu waktu Pak Yanuar Muin mengembangkan Pikitring ya, dan biasanya cukup banyak kemajuan-kemajuan dimulai di Sumatera Barat untuk pembangunan listrik ini, apalagi dengan yang dulu terbarukan ini belum begitu banyak karena mahal dan juga pengelolaannya juga nggak gampang ya, manusia, alam segala macam. Nah, sekarang ada lagi peluang-peluang baru yang nanti akan kita dengar dari Pak Tony, bagaimana PLN sebagai sole buyer ya, pembeli utama dari segala produksi ini bisa membuat investasi itu masih tetap atraktif. Kepada Pak Tony kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prof. Fasli Jalal, Pak Sarian Tampo, dan Pak Archandra, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber yang hebat, dan Bapak dan Ibu yang hadir di Vicon Zoom sore ini. Terima kasih atas undangannya, kami dapat berpartisipasi di dalam Vicon Zoom kali ini. Jadi mohon izin untuk share, Pak. Silakan Pak Tony. Sudah kelihatan, Pak ya? Udah sedang dalam proses. Ya, udah Pak. Di slide show aja. Ya. Baik. Sebelum kita bicara masalah subsistem sumber, saya akan sampaikan dulu tentang sistem bahwa Sumatera itu dibagi menjadi 3 sistem, yaitu Sumut, kemudian Sumatera bagian tengah, di situ ada Kenapa hilang suaranya, Bu Yuli? Sedang masuk lagi, Bapak. Internetnya sepertinya putus. Putus. Ya, kita tunggu sebentar ya. Udah ada upaya masuk. Sudah masuk.
Baik. Atau untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu nanti Pak Tony kembali ke kita. Ada, silakan Pak Tony. Udah bisa Pak Tony? Halo Pak Tony. Masih di mute, Mike. Sudah. Oke. Sudah ya? Ya, silakan. Ini udah gambar sudah jelas, suara juga sudah kembali. Sumatera dibagi 3 sistem, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian selatan, di mana di Sumatera bagian utara itu ada Aceh dan Sumut, kemudian di Sumatera bagian tengah itu ada Riau, Sumbar dan Jambi, dan Sumatera bagian selatan itu ada Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Dan kalau dilihat bahwa Sumbar itu beban puncaknya masih lebih rendah daripada Riau ya. Ini patut kita cermati, apakah investasi itu lebih bergerak ke arah Riau atau seperti apa, nanti mungkin bisa dicermati masing-masing. Dan terlihat bahwa beban puncak tertinggi di 2021 itu terjadi pada hari Rabu, 21 April 1930 WIB. Itu beban puncaknya 6.144 MW, di mana daya mampunya 6.880 MW. Jadi masih ada cadangan kurang lebih 736 MW. Dan kalau bicara masalah fuel mix, masih didominasi oleh batu bara sebesar 37,64%, gas bumi 33%, panas bumi itu 8%, kurang lebih air 16,54%, BBM masih 3,95%, dan sisanya biomasa, biogas, dan surya itu di bawah 1%. Kita masuk ke dalam sistem sumber. Kalau di sini terlihat bahwa beban puncak yang pernah tercapai di subsistem sumber itu 612,10 MW, di mana daya mampu neto pembangkit di sistem 150 itu ada 710,12 MW, kemudian di sistem 20 kV-nya ada 50,29, dan cadangannya 170,41 MW. Artinya di sistem sumber itu kita ada reserve margin atau cadangan kurang lebih 22,41%, Pak. Iya, luar biasa ya potensi kita sebenarnya ya. Artinya apa? Artinya kita sudah, PLN itu sudah bergerak dari supply driven menjadi demand driven. Nah, pembangkit existing itu terdiri dari PLTU, itu PLTU yang paling besar adalah Teluk Sini dan Omilin, kemudian PLTG itu ada Pauhlimo, PLTP itu ada Muara Labuh, dan PLTA itu yang paling besar adalah Maninjau Singkarak. Di 20 kV itu ada Batang Agam, sementara ada PLTMH itu 39,12 di Sumatera Daratan, dan PLTBM itu 0,7 itu ada di Kepulauan Mentawai. Jadi di Sumatera Barat itu kita ada Sumatera Barat Daratan dan Isolated Mentawai. Nah, ini kalau kita lihat sistem isolated di Kepulauan Mentawai, ada 11 PLTD kita dan 3 PLTBM ya, biomasa. Dan yang patut dicermati adalah PLTBM yang dikelola oleh Perusda Pemda Mentawai. Ini awalnya itu memang dia bahan bakunya adalah dari bambu ya. Tapi dalam perjalanannya karena mungkin ada supply dari bambunya tidak konsisten, itu mulai bergerak ke penggantian menjadi kayu, dan akhirnya terakhir informasinya itu udah menggunakan BBM. Artinya dia juga bergerak menjadi seperti PLTD lagi. Nah, ini kami dari PLN sangat berharap investasi itu terkait dengan EBT masuk ke Kepulauan Mentawai, bisa PLTS atau PLTBM atau PLTMH yang lain, sehingga kami itu juga dari BPP di sana juga bisa lebih rendah, karena kita selama ini menggunakan PLTD, di mana pengiriman bahan bakunya itu dalam sebulan 2 kali, itu pun masih tergantung dengan cuaca di perjalanan, Pak. Dan di sana tetap ada cadangan, Pak, 1,89%, artinya kita sebagai PLN siap melistriki kalau memang ada pelanggan-pelanggan baru yang memasuk. Nah, ini sebaran IPP dan excess power-nya yang ada di Sumbar, lumayan banyak.
ada yang masih telah beroperasi, konstruksi, dan PPA belum financial date. Seperti tadi mungkin data rekapnya disampaikan oleh Pak Heri. Ini hanya data detailnya saja, Pak. Dalam perjalanannya nanti sampai dengan 2027 atau 2030, artinya sebenarnya kita sudah siap, Pak, sebagai PLN untuk melistriki apabila ada investasi-investasi yang akan masuk di Sumbar. Nah, ini terlihat dari aset PLN Sumbar. Kalau dilihat dari struktur besarnya, Pulau Sumatera itu di sisi pembangkitan kita punya organisasi pembangkitan, sementara di sisi kontrol operasinya itu kita punya organisasi P3B Sumatera yang berada di Riau Pekanbaru. Sementara kami itu dari sisi hilirnya, yaitu ngelola di sistem distribusinya. Di mana sistem distribusi itu kami punya organisasinya, satu itu unit pelaksana pengatur distribusi yang ada di Padang, kemudian unit pelaksana pelayanan pelanggan itu ada 4, ada di Padang, Solok, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Sementara kalau dulu kita kenal itu namanya area, sekarang berubah jadi UP3. Kalau dulu kita kenal rayon, itu sekarang berubah jadi ULP atau unit layanan pelanggan. Di Padang kita punya 10 unit layanan pelanggan. Kemudian juga di Solok ada 9, di Payakumbuh ada 4, dan di Bukit Tinggi itu ada 7. Secara aset distribusi JTM-nya itu totalnya 11.135 KMS, JTR-nya itu ada 16.247, sementara dayanya secara KVA kita ada 2,1 juta. Dan aset distribusinya kita secara Sumbar itu gardu distribusinya ada 10.623, trafonya juga ada 10.621, secara KVA trafo kita ada 975.376 KVA. Nah, ini kalau dilihat dari jumlah dan komposisinya, Pak, jumlah pelanggan PLN Sumbar sampai saat ini ada 1.512.751 pelanggan, di mana didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Kalau dilihat dari komposisi jumlah pelanggan, 87% adalah pelanggan rumah tangga. Sementara pelanggan bisnisnya itu ada 10%, 2% itu sosial, sisanya adalah industri, publik, dan layanan lainnya. Sementara komposisi penjualan tenaga listrik sampai dengan April tetap didominasi oleh rumah tangga, dan bisnis masih 15%, industri 26%, dan pemerintah atau publik itu ada 5%. Sisanya 4% adalah sosial. Di sini bisa dilihat kalau terkait dengan trending realisasi penjualan tenaga listrik dari tahun 2012 sampai 2020 itu terjadi kenaikan ya di sisi pelanggan rumah tangga. Karena selama pandemi COVID itu dari 2019 ke 2020, jumlah orang yang WFH banyak sehingga rumah tangga penjualannya juga naik. Sementara bisnis, publik, industri itu banyak mengalami penurunan, Pak. Dan realisasi jumlah pelanggannya, tambahannya sendiri, di sisi rumah tangga itu naik, di sisi bisnis secara jumlah pelanggan itu naik, di publik hanya turun, industri juga tetap. Jadi bisa terlihat bahwa di bisnis itu secara pelanggannya itu naik, tapi di sisi penjualannya turun. Artinya ada industri-industri yang mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Dilihat dari sisi pelanggannya. Nah, ini growth sampai dengan April, Pak, dilihat dari industrinya, yaitu yang terjadi kenaikan sampai dengan April itu kalau dilihat adalah industri minyak mentah dan lemak nabati itu naik 65%, kemudian juga perikanan ini naik 45%, pengolahan itu 29%, sementara ada beberapa industri yang mengalami penurunan cukup dalam, yaitu pertambangan, peternakan, plastik, dan karet, kertas, juga makanan minuman. Ini terkait dengan growth-nya. Sementara di semen itu masih mengalami penaikan. Dan ini didominasi oleh semen Padang.
rencana kita di tahun 2021 sampai 2030 dengan skenario optimis besar kenaikan 7,61% dan moderat 6,97%, terlihat bahwa kita seperti tadi Pak Heri sampaikan, memang kurang lebih terjadi anomali itu di 2021 karena memang masih efek dari COVID. Tapi di 2022 kita sudah mulai naik, di April ini sudah terlihat mulai naik Pak, walaupun tidak seperti tahun lalu, dan akhirnya nanti sampai dengan di 2030 itu kurang lebih rata-ratanya 6,16%. Sementara kalau proyeksi jumlah pelanggan, itu kita juga proyeksikan naik walaupun di 2021 itu tidak begitu tinggi, tapi seiring dengan perjalanan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, di 2030 kita sudah mengalami kenaikan kurang lebih nanti rata-ratanya 2,02%. Nah, ini rencana pembangkit yang akan kita bangun, rekapnya dari tahun 2021 sampai 2030. Kalau PLN itu jumlah pembangkitnya ada 113, nah IPP-nya nanti ada 770, jadi totalnya itu ada 883 pembangkit yang akan kita bangun. Rinciannya ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada beberapa, walaupun detailnya lebih banyak lagi, cuma saya hanya ngambil beberapa saja yang akan operasi di bawah 2028. Seperti ini Pak. Nah, ini juga ada tambahan rencana pembangunan transmisi di Sumbar, itu dari sisi panjang kilometer sirkuitnya di 2021 sampai 2030 akan ada tambahan pembangunan transmisi 695 km sirkuit, dan juga ada tambahan kapasitas trafo di GI kurang lebih 750 MVA. Dan di sisi pengembangan distribusi dari 2021 sampai 2030 itu akan tambahan JTM-nya itu ada 4.868 dan JTR-nya itu 4.179 km sirkuit, trafo itu ada 534, dan tambahan pelanggannya kita proyeksikan ada 329.781 jumlah pelanggan. Artinya memang ini potensi ini tetap berkembang Pak di sisi Sumbar ya, walaupun industri besar itu agak sulit naiknya, tapi dari sisi industri kecil, UMKM dan rumah tangga itu tetap berkembang. Nah, ini ada rencana strategis di sisi menjaga kehandalan maupun termasuk penjualan. Dari sisi transmisinya akan dibangun Sutet 275 kV dari Payakumbuh ke Perawang, itu nanti akan insya Allah COD di 2021. Kemudian yang kedua akan kita bangun juga SUTT Simpang 4 Pasaman, itu COD-nya juga di 2021. Sementara Simpang 4 ke arah Ujung Gading itu 2023. Kalau yang pertama itu adalah menuju ke Riau, sebagai perkuatan menuju Riau. Sementara kalau yang ini untuk menuju ke Sumut. Dan di sisi bawah, karena kita ini ada di ujung, yang Painan itu ada di ujung, kita akan juga menyambungkan ke sistem Jambi, sistem Bengkulu, dan sistem Jambi, yaitu SUTT Kambang Tapan, insya Allah SCOD 2022, Muko-Muko juga 2022, dan di Sungai Penuh Tapan itu 2027. Sementara dari sisi pembangkitan, kita akan menambah pembangkit yang lumayan besar ini di PLTA Masang, COD-nya masih jauh Pak, 2027. Sementara yang kedua adalah PLTP Muara Labuh, tadi pernah disampaikan oleh salah satu narasumber, yang unit kedua dan unit ketiga ada tambahan 140 MW. Jadi artinya secara sumber itu Pak, supply-nya kita cukup sebenarnya. Jadi kalau mau bergerak memang bergeraknya ke arah EBT ya, dibandingkan, karena kita punya program juga dedieselisasi yang di Sumatera Barat daratan itu sudah kita matikan, dan kita upayakan sebenarnya untuk Mentawai itu kita berharap dari EBT baik PLTS maupun PLTMH, karena sekarang masih disupport oleh PLTD.
Mungkin itu paparan dari saya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Cukup jelas dan ini juga membuat para investor lega ya karena listrik tersedia banyak ya Pak ya. Nah, siap. Dan juga yang akan membangun investasi di pembangkit listrik juga terbuka peluang ya dengan terjadinya konektivitas ke Bengkulu, ke Jambi, ke Riau dan seterusnya ya. Ya, Pak. Baik, kita mendengar dari Bapak Dr. Taslim Yunus ya. Beliau adalah sekretaris SKK Migas. Bagaimana membungkus, tadi kita sudah dibuka oleh Pak Archandra, di pencerahan oleh Profesor Meza Rahman, dengan berbagai pelaku-pelaku, nah sekarang dikunci oleh Pak Taslim. Kami persilakan Pak Taslim. Terima kasih Profesor Fasli Jalal, yang kami hormati Profesor Meza Rahman, Bapak Dr. Archandra Tahir, tadi ada teman saya Pak Yunis, Bapak para narasumber, Pak Sarial Tampo yang kontak saya untuk bergabung dalam acara ini. Ingin saya share Pak, boleh di ini? Iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Prof. Jadi saya ingin sedikit sharing dengan Bapak-Bapak sekalian adalah bahwa sebetulnya kita eksplorasi di Sumatera Barat ini sebetulnya sejak tahun 81 ya. 81 sampai 84 itu dilakukan oleh PT Caltex Pacific Indonesia, dan waktu itu dibor satu sumur namanya Sinamar 1. Itu discovery minyak dan kondensat gitu. Karena cadangan niaga begitu besar untuk skalanya Caltex waktu itu, sehingga lapangan atau struktur ini ditinggalkan, kemudian dilanjutkan lagi dengan Apache ya. Apache juga melakukan survei dan juga menambah satu sumur, hasilnya juga ada minyak dan gas. Tapi untuk Apache juga tidak komersial untuk diproduksikan gitu. Nah, sekarang operatornya adalah PT Rizky Bukit Barisan, di mana pemegang sahamnya adalah PT Rizky Bukit Barisan Energi itu adalah 51%, dan PT SKR International Limited 49%, dan lapangan yang sudah dikomersialkan itu adalah lapangan Sinamar 1 POD ya. Kemudian juga sesuai dengan peraturan Menteri ESDM, setelah POD disetujui, maka operator ini harus memberikan participating interest 10% kepada Sumatera Barat. Sini adalah kombinasi dari provinsi sama kabupaten penghasil. Nah, sekarang prosesnya adalah kami sudah menyurati PT Rizky Bukit Barisan ini untuk memberikan PI 10% kepada BUMD Sumatera Barat. Ya, sekarang BUMD-nya sudah terbentuk, dan kemudian kalau dari sisi reserve-nya sekarang itu adalah 1P-nya itu 132 BCF, kemudian 2P-nya itu adalah 203 BCF. Jadi biasanya yang dikomersialkan itu adalah 1P dan 2P ini itu sekitar 335 BCF. Dan juga ada kondensat sebesar sekitar 7 atau 8 juta barel. Ya. Jadi kalau kita produksikan blok ini nanti kira-kira produksinya bisa 35 MMCF per day plus 500 barel oil kondensat ya. Nah, sebetulnya gas ini bukan hanya untuk listrik, tetapi juga bisa untuk metanol, untuk petrokimia lainnya, kemudian juga untuk pupuk. Tapi karena tempatnya yang sangat jauh dari akses infrastruktur, jadi yang paling dekat itu sebetulnya ke grid pembangkit listrik gitu. Kemudian yang kita lihat ini Caltex tahun 184 ini, kemudian juga Radian Bukit Barisan meneruskan dari 2008 sampai 2015. Jadi kalau kita lihat dari 2008 sampai 2021 ini
sudah 13 tahun Pak. Tadi kalau Suprin itu 12 tahun tidak ada cash flow, kalau ini sudah 13 tahun belum ada cash flow juga Pak. Mungkin diharapkan itu kalau ada pembelinya barangkali 3 tahun lagi baru ada cash flow gitu. Jadi memang agak berat ini untuk investornya gitu. Nah ini kami dengan Pak Kadis ESDM juga sudah berusaha bagaimana blok ini bisa dikomersialkan gasnya. Kami juga berharap sebetulnya ada market-market yang berkembang di Sumatera Barat ini, seperti yang kami lihat itu adalah mobil-mobil dari kelapa sawit gitu ya. Ya, truk-truk kelapa sawit sebetulnya itu potensi untuk menggunakan bahan bakar gas gitu. Nah, oleh sebab itu juga itu sebetulnya bisa aja kita buat dalam bentuk kompres natural gas dan di beberapa tempat sehingga bisa dikomersialkan juga gitu. Nah ini mungkin usaha kita bersama karena ini sekarang share-nya ada di pemerintah provinsi dan kabupaten, maka tugas kita bersama untuk mengkomersialkannya gitu. Selanjutnya kami dalam hal pelaksanaan operasi dalam seismik maupun pemboran boleh dikata kami sangat didukung penuh oleh Pak Bupati dan aparatnya, dan sehingga kita bisa sekarang ini sudah ngebor sekitar 7 sumur gitu. Dan ini siap untuk diproduksikan dalam waktu dekat. Cuma pembelinya yang sampai hari ini belum komit gitu. Kemudian ini kalau kita lihat dari sisi skenario produksi, jadi produksinya bisa plateau flat itu sampai 13 tahun ya, dari sekitar 35 mmCF per day. Kemudian juga kondensatnya sekitar 500 BUPD. Jadi sebetulnya kalau ada ini industri-industri ataupun customer yang mendapatkan kondensat, kemudian juga gas, ini sangat terbuka untuk dikomersialkan dalam waktu dekat. Jadi dari sisi komersialnya ini sudah perjalanan panjang, jadi POD-nya itu disetujui tahun 2018 ya, jadi sudah 3 tahun dari POD disetujui sampai hari ini belum bisa dikomersialkan. Itu kira-kira dari kami, tetapi kalau ini dikomersialkan maka akan banyak lagi prospek-prospek lain yang akan dibor di daerah sini. Artinya juga investor lain juga akan mengambil blok-blok di sekitar sini kalau marketnya ada di daerah Sumatera Barat ini. Ini yang peluang yang sebetulnya bagaimana gas ini bisa dikomersialkan. Tadi kami melihat energi mix di Sumatera Barat ternyata 40% itu batu bara. Jadi kalau kita mau energi yang bersih, energi yang clean, green energy, maka menurut kami gas ini adalah merupakan salah satu solusi alternatif untuk menggantikan batu bara gitu. Dan sebagaimana kita ketahui dari cekungan yang ada di Indonesia ini memang lebih banyak menghasilkan gas ketimbang minyak gitu. Sayangnya gas ini kita kembangkan ketika harga minyak naik, kemudian baru kita cepat-cepat untuk beralih ke gas. Tapi pada waktu itu infrastruktur kita belum siap untuk beralih dari minyak ke gas. Jadi kalau sekarang dibangun infrastrukturnya sebetulnya dari cekungan yang ada di Indonesia ini memang sudah saatnya membangun infrastruktur gas ini di seluruh Indonesia gitu. Saya kira itu yang bisa saya share, Prof. Fasli. Jadi terima kasih banyak Pak Dr. Taslim Yunus MM ya, Sekretaris SKK Migas. Teman-teman yang sudah bertanya, nanti saya minta pada narasumber melihat di chat ya, kalau ada nanti yang kelewatkan mungkin nanti dari sekretariat bisa membantu. Tapi sebelum memulai kita memberikan waktu kepada para terutama keynote speaker dan yang narasumber yang lain untuk menjawab atau memberikan closing statement-nya.
kita minta kepada salah seorang investor yang sudah lama juga melihat Sumatera Barat, kepada Ananda Setio Ivananto atau Adinda Ivan, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Prof. Fasli Jalal dan juga para pembicara-pembicara di sini yang saya segani, yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ada banyak sekali ya. Nanti habis waktunya mungkin kalau untuk nyebutin semuanya karena waktunya singkat. Juga selamat Idul Fitri saya ucapkan buat semua yang merayakan karena masih dalam rangka Idul Fitri juga mungkin masih suasana Lebaran. Nama saya Ivan, saya dari PT Awina Sinergi Internasional. Kami adalah joint venture antara Jepang dengan Indonesia yang mana kami sejak 2010 sangat aktif untuk bisa mendorong investasi khususnya untuk energi terbarukan dari khususnya dari Jepang ke Indonesia. Dan kami memang sangat aktif menjajaki peluang investasi ke Sumatera Barat di berbagai potensi energi terbarukan dari mulai hydropower, energi surya, biomass, dan juga termasuk geothermal ya, karena kami di sini berhubungan langsung dengan investor-investor dari Jepang, khususnya juga misalkan dengan PLN Jepang itu sendiri yang punya banyak pengalaman dalam pengembangan energi terbarukan di negaranya, dan juga ada beberapa yang sudah berpengalaman di Indonesia, salah satunya dengan Kyushu Electric Power dengan anak perusahaannya Kyuden Mira Energy yang juga telah mengembangkan geothermal yang terbesar di Indonesia ya, di Sarula. Ya, semoga nanti di Sumatera Barat itu bisa juga dibangun salah satu pembangkit yang mungkin bisa menjadi role model di Indonesia. Nah, mungkin kalau saya lihat, mungkin saya di sini juga mewakili generasi muda juga ya, karena mungkin saya termasuk yang masih milenial mungkin di sini, bahwa kami memang generasi muda ini berharap bahwa ya Indonesia ini ke depan bisa menjadi salah satu percontohan negara di dunia yang pada akhirnya bisa mencapai net zero carbon emission ya, yang mana komitmennya kita ini di Indonesia ini masih sangat dinantikan. Ya seperti negara-negara lainnya sudah mendeklar bahwa ada yang 2050 sudah net zero emission dan lain sebagainya. Dan saya berharap walaupun saya bukan orang Sumatera Barat, tapi karena punya banyak orang dari Sumatera Barat, banyak kenalan termasuk Prof. Fasli sini yang sangat saya segani dan salah satu guru hidup saya, berharap bahwa bisa menjadi salah satu provinsi terdepan yang unggul di bidang pemanfaatan energi terbarukan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena potensi energi terbarukan di Sumatera Barat itu ada 11 gigawatt Bapak dan Ibu. Dan kita saat ini memakai energi terbarukan itu kapasitas terpasang di Sumatera Barat tadi yang telah disampaikan oleh Pak Tori juga adalah 569 megawatt, yang terpasang baru 282 megawatt. Artinya apa? Kalau mau semua energi dari Sumatera Barat itu bisa dari energi terbarukan. Nah, masalahnya mau apa atau tidak? Nah, kami mungkin dari generasi muda ini senangnya menantang, Pak. Terutama kepada senior-senior kita, kalau memang ingin menjadi green province atau menjadi lumbung energi hijau dan menjadi salah satu yang bisa menjadi sorotan buat Indonesia dan juga dunia internasional, saya menantang bagaimana caranya dari 282 megawatt bisa full 569 megawatt dari energi terbarukan. Saya yakin ini bisa tercapai. Kenapa? Karena kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa mengisi jaringan listrik secara masif dengan energi terbarukan, pastinya biaya dari energi terbarukan itu pasti akan terjangkau. Karena selama ini alasannya energi terbarukan harganya mahal. Ya karena selama ini kapasitas yang diberikan itu sangat sedikit untuk bisa masuk ke dalam jaringan daripada PLN itu sendiri, sehingga membuat cost-nya tidak kompetitif. Nah, makanya ini perlu kolaboratif effort dari semua stakeholder, karena kita tahu sendiri bahwa yang PLN sebagai single off-taker, single buyer ya, dalam hal ini saya pikir juga perlu mendapatkan arahan dari Kementerian SDM sebagai sektor yang juga sangat terkait di sini, bagaimana supaya jaringan-jaringan terbaru seperti adanya sutet-sutet yang mau dibangun tadi ya kita nanti isinya itu jangan dengan energi fosil, kita isi dengan energi terbarukan. Dan tidak usah khawatir dengan tidak ada investor itu ngantri. Saya punya investor dari Jepang, dari Norwegia, dari Inggris, dari Jerman, dari Hong Kong, semuanya ingin masuk ke Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini selama ini mungkin sulit untuk mereka masuki? Karena ya mereka lebih prefer ke negara Vietnam, Malaysia, Thailand, karena mereka berani lebih membayar energi terbarukan lebih mahal daripada Indonesia membayar listrik dari energi terbarukan. Nah, ini saya pikir PR bersama bagaimana supaya kita bisa
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 bahwa penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan itu wajib hukumnya. Nah, makanya ini mungkin message juga dari milenial ya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana supaya saya harapannya Sumatera Barat ini karena punya banyak potensi ya energi terbarukan, yuk kita manfaatkan secara maksimal, kita kembangkan proyek-proyek yang skala masif dan kita masukkan investasi sebesar-besarnya ke Sumatera Barat di bidang energi terbarukan, karena sorry to say investasi di bidang fosil itu sudah sangat sulit. Saya sudah bicara dengan berbagai investor dari luar yang tadinya mungkin masif di fosil, sekarang mereka nyari, Pan, ada nggak opportunity di energi terbarukan? Karena mereka juga semua sudah beralih. Nah, kalau kita tidak menyambut ini, kalau kita tidak follow the money, ya kita tidak akan mendapatkan investasi itu, gitu. Makanya inilah saya membutuhkan support, dukungan dari Bapak Ibu semua, supaya investasi-investasi ini bisa kita masukkan terutama ke Sumatera Barat, karena kita tahu sendiri potensi yang sangat luar biasa. Dan juga kami juga siap mendukung industri ekspor juga di Sumatera Barat, karena kami juga ada market untuk biomasa, tidak hanya mungkin kita bisa pakai secara lokal, tapi juga kita bisa ekspor ke Jepang nantinya, karena di Jepang juga sangat aktif membangun biomasa ya, bergiga-gigawatt, dan itu butuh ratusan ribu ton bahkan jutaan ton bahan bakar biomasa bisa kita ekspor. Saya tahu di Sumatera Barat sudah ekspor cangkang, tapi mungkin bisa masuk ke industri wood pellet juga, yang nanti mungkin bisa mensupport penurunan emisi dari batu bara dengan co-firing, yang harapan saya harga belinya bisa dinaikin ya Pak Tony ya, karena kalau tidak susah nih nanti kita ekspor terus, nggak bisa dimanfaatkan secara lokal di Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. Fasli. Semoga jadi motivasi dan semangat buat kita semua untuk mendukung tumbuhnya energi terbarukan di Sumatera Barat ya. Keep in touch ya. Nanti kan ada Pak Maswar, ada Pak Dedi, Pak Heri nanti ya. Pak Dedi juga itu teman baik saya, teman lama. Saya punya banyak PR sama beliau, jadi senang bisa silaturahim lagi di sini sama Pak Maswar Dedi. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya. Kita minta kepada senior kita, Bapak Dr. Archandra. Gimana Pak Chandra? Sesudah mendengar ini dan juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang pada Bapak, kami persilakan Pak Chandra dulu, nanti bersiap-siap Anda Profesor Maizar. Kami persilakan Pak Chandra. Makasih Pak Fasli. Banyak sekali pertanyaannya Pak Fasli. Yang mana yang harus dijawab? Pilih aja ya, yang penting-penting menurut Bapak yang perlu Pak. Ya nanti yang lain kita selesaikan aja secara adat nanti. Nggak tahu saya Pak Fasli yang mana yang penting ya. Coba Pak Fasli yang mana yang ingin dijawab, atau ada yang langsung dari narasumber, ya, dari penanya yang urgent untuk dijawab? Iya, karena tadi kelihatannya ada dari mengenai dari Pak Isheni yang juga salah seorang pelaku mengenai karbon. Mungkin Pak Isheni bisa langsung, Pak Isheni, karena Pak Isheni ini juga pelaku benar. Silakan Pak Isheni. Ada enggak Pak Isheni? Masih ada? Ada. Silakan Pak. Nih. Nanti selain dari Pak Chandra menjawab, mungkin yang lain bisa membantu. Tapi tadi kan Bapak menanyakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, sebenarnya pemerintah kan bisa melakukan program, yaitu melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak itu di konsumen dengan teknologi gitu loh. Jadi bukan hanya kita berpikir untuk membangun atau mengeksploitasi atau membuat refinery minyak sehingga memenuhi target yang kebutuhan kita sekarang ini. Saya tidak melihat bahwa seharusnya kita itu bagaimana konsumen itu bisa melakukan penghematan sampai 30%, 10, 20, 30% gitu. Jadi dengan program begitu artinya pemerintah juga enggak tertekan untuk memenuhi produksi yang terus meningkat gitu. Jadi kita membuat keseimbangan antara penggunaan bahan bakar di masyarakat dan produksi minyak yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dengan begitu kan kalau penghematan di masyarakat itu kan investasinya nggak perlu besar sekali gitu. Nah, sebenarnya program ini yang mesti ke depan mungkin ESDM harus melakukan program bagaimana setiap motor ataupun setiap kendaraan baik industri ataupun PLN itu bisa menghemat
Kalau di PLN kan jelas ada SFC, Standard Fuel Consumption 0,275. Nah, bagaimana IPP ataupun PLTD yang punya pemerintah sendiri, PLN, itu bisa SFC-nya di 0,2 tuh. Kok 0,2 dia bisa hemat bahan bakar itu sampai 20% loh. Nah, kenapa nggak ini kita lakukan juga gitu? Ya. Oke. Nah, mungkin ini sebagai masukan aja untuk pemerintah agar terjadi balancing antara penggunaan di masyarakat bisa buat penghematan dan upaya pemerintah untuk juga melakukan produksi. Nah, itu pertanyaan saya lupa. Baik, terima Profesor. kasih Pak Iseni. Dan sekalian aja Pak Archandra, ini satu lagi dari Pak Alfian Zain kepada Pak Chandra, katanya berdasarkan beberapa diskusi dan hasil survei menunjukkan terdapat kandungan gas metan sebesar 625,4 TCF di pantai barat Sumatera pada kedalaman 800 sampai 1000 meter di bawah laut. Bila betul informasi ini, Bapak, teknologi apa yang bisa digunakan untuk mengeksploitasinya? Dari Pak Alfian Zain dari Universitas Bung Hatta. Silakan dua-duanya Pak Archandra. Terima kasih. Dari yang pertama dulu, Pak, kalau menyangkut pemerintah, nanti silahkan Bapak langsung ke Kementerian ESDM, Pak. Saya sudah tidak di pemerintahan. Tapi masih punya jalur yang ketat lah dengan ESDM. Ya. Jadi saya berjanji, tolong saya diingatkan untuk tidak berkomentar terhadap apa yang penerus kita lakukan saat ini. Ya. Ya Pak ya, ini etika yang harus kita jaga. Itu jadi saya nggak bisa jawab Pak, kalau menyangkut ide-ide baru Bapak, silahkan disampaikan ke SDM. Saya mengerti apa yang Bapak maksud. Ya. Yang kedua, yang dari Bung Hatta, bahwa ada potensi gas di situ, saya pernah dapat datanya, dan saya pelajari. Sepengetahuan saya, data tersebut tidak akurat dan sudah dibuktikan tidak ada yang sebesar itu. Gitu Pak. Yang 631 TCF tadi Pak. Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang cadangan gas di Indonesia itu sekitar 100 TCF. 40 TCF-nya itu ada di Natuna yang belum bisa dieksplor karena CO2-nya yang besar. Jadi yang bisa dieksplor itu yang bisa diproduksikan ya, yang proven reserve ya. Proven reserve itu sekitar 60 TCF. Ya. Jadi kalau di pantai barat Sumatera ada 631 TCF, itu berarti 6 kali lipat dari cadangan proven reserve nasional kita. Katanya di sana ada gas biogenik dan lain-lain. Berdasarkan data waktu saya di kementerian, saya pernah melihatnya, sekali lagi saya katakan bahwa rasanya itu nggak mungkin. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Chandra. Kita lanjut Pak Maizar, silakan Pak Maizar. Ada dua pertanyaan yang saya lihat Pak. Ya, didekatkan apanya sedikit Pak, supaya lebih keras suaranya, mic-nya dekatkan ke mulut dikit. Ya, headset-nya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Suhendra mengenai strategi penguatan industri hulu silikon. Ya mungkin terkait dengan industri energi terbarukan dari energi surya mungkin ya. Jadi kita tidak hanya mengimpor saja gitu ya, tapi kita mengembangkan sendiri dari hulu industri silikon kita. Jadi karena ini terkait dengan perindustrian, saya usul aja kalau ada proposal ringkas saja dulu, bisa saya dampingi menuju ke Kementerian Perindustrian. Karena saya punya jalur juga di sana. Mungkin begitu Pak jawabannya ya. Ada proposalnya ringkas saja dulu, yang positif nanti akan kita hantar ke Kementerian Perindustrian. Ya. Kedua, pertanyaan mengenai carbon capture and storage di sumber ya. Jadi untuk menangkap CO2 kemudian menyimpannya di bawah tanah gitu ya. Nah, kalau di Sumatera Barat ada masalah tektonik gitu ya, apakah mungkin? Nah, ini juga bagi saya ini masalah badan geologi ini ya. Kalau perlu nanti kita bisa bertemu dengan badan geologi dan kita minta mereka mengkaji kemungkinan carbon capture and storage di sumber Pak. Jadi itu saja sebetulnya yang bisa kita lakukan supaya kita
bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari orang yang betul kompeten, dari instansi kompeten di bidang itu. Itu Pak Profesor Fasli. Baik, terima kasih Profesor. Kita lanjut pada Dr. Dasril Adnan, PhD. Kami persilakan. Baik, dalam hal EBT ini ya, PLTS itu Pak Fasli, di nasional kita sudah punya namanya KKIF. Dekatkan suaranya dikit, Dadas. Mungkin headsetnya didekatkan ke mulut dikit, soal ada tempat suara headsetnya. Ya. Di nasional itu kita sudah punya namanya KKIFN, Komite Kemandirian Industri Fotovoltaik Nasional. Itu berdirinya di Kementerian Perindustrian. Kebetulan saya wakil ketuanya ya. Memang kita di nasional mencoba untuk memprovokasi ya Pak Fasli ya. Tumbuhnya industri-industri PLTS di Indonesia ya, bukan dari Sumbar aja. Tapi ada dua kendala di sini ya. Mungkin kawan-kawan di PLN juga tahu itu FIT ya, fit and tarif, di mana listrik yang dihasilkan harus dijual ke PLN, PLN yang menjual ke masyarakat. Kita pernah adakan workshop di Jakarta. Waktu itu dari Sumbar, Bupati Solo, Ketua DPRD Solo, kita undang dan dia datang. Ada 9 bupati seluruh Indonesia datang, dan dari luar negeri banyak, dari Perancis, Korea, Jepang datang ya. Itu ada sesuatu yang menarik Pak Fasli ya, bahwa industri PLTS, tata surya di sini ya maksudnya, di Indonesia itu sulit berkembang. Karena kenapa? Kita tanya kenapa? Karena perakitan PLTS di Indonesia itu, panel suryanya sendiri itu masih impor. Ya. Sehingga TKDN-nya rendah Pak Fasli. TKDN-nya di bawah 40% persyaratan Kepres 80 ya. Nah ini tantangan kita. Di mana sekarang itu sudah keluar namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kebetulan saya berkecimpung di situ ya Pak Fasli. Mewajibkan industri PLTS di Indonesia itu harus menggunakan sel suryanya yang silikon kristal namanya. Itu SNI-nya udah keluar dan wajib. Itu belum ada pabrik di Indonesia, Pak. Belum ada. Itu semuanya 100% impor. Nah, ini tantangan bagi kawan-kawan yang berat di PLTS. Bahwa ini gimana caranya kita mengatasi. Nah, kebetulan Pak Bahlil ya, Pak Bahlil Menteri Investasi kita, itu kira-kira 2 minggu, 3 minggu lalu meresmikan industri pabrik kaca investasi Korea di Batang, Jawa Tengah ya. Tapi ini dia memproduksi baru kaca umum, tidak mengarah ke produksi kaca panel surya. Ini saya informasikan sedikit, bauran energi dari tingkat tata surya PLTS itu ada hambatan di antara di dalam kampung kita sendiri lah Pak pastinya di Republik. Nah, yang mungkin kita bisa kembangkan itu biogas dengan PLTSA sampah ya, karena sampah itu merupakan musuh perkotaan di Indonesia, tapi belum ada jalan keluar. Nah, ini tawaran dari Korea ini kayaknya menarik. Kita membersihkan sampah sekalian dapat listrik. Itu tambahan dari saya Pak Fasli. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dasril. Lanjut kepada Pak Nisrianto, silakan Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tambahan informasi atau closing statement. Siap-siap nanti Pak Duta Besar. Terima kasih Pak Profesor Fasli. Silakan. Jadi untuk kesimpulan saja dari semua yang kita bahas hari ini, memang pengembangan energi terbarukan ini, baru dan terbarukan tentunya saat ini perkembangannya sangat rendah ya, tidak cepat seperti kita bayangkan, memang karena masalah tarif policy. Jadi policy harga dari renewable energy itu sendiri yang belum bisa memenuhi keekonomian dari pengembang. Tentunya ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah di provinsi di Sumatera Barat maupun di kabupaten, karena ini adalah policy diambil oleh pemerintah pusat. Dan PLN dalam hal ini juga kita memiliki juga simpati, karena memang PLN seperti disampaikan tadi highly regulated, diatur semuanya oleh pemerintah, bahwa bahkan untuk karena alasan tertentu tentunya untuk kebaikan bersama politis harus diatur, sehingga PLN tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Apapun kebaikan dari renewable energy, environment, low emission, carbon
yang zero emission pun tidak dinikmati sendiri oleh PLN karena dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga di sisi lain PLN ini secara teknis tentunya dikoordinasikan oleh SDM, tapi juga sebagai pemegang saham adalah Kementerian BUMN. Dan untuk hal mengenai subsidi itu larinya ke Kementerian Keuangan. Jadi sangat kompleks atau banyak kementerian yang berpengaruh terhadap PLN, sehingga perlukan koordinasi atau duduk bersama lah dari kementerian-kementerian yang ada bagaimana dapat mengembangkan atau menyusun satu pricing policy yang tepat untuk renewable ini secara nasional khususnya, karena nanti impact-nya akan dilaksanakan oleh tiap-tiap daerah tentunya. Demikian saya kira Pak. Baik, terima kasih Pak Nisrianto. Lanjut kita pada Pak Duta Besar, Pak Yusrakan nih sekalian seberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang lebih memberi insentif kepada energi terbarukan, apalagi tadi janji kita untuk zero emission energy. Gimana Pak Duta Besar? Silakan Pak Yusra. Terima kasih Pak Prof. Tidak ada sebetulnya pertanyaan khusus kepada saya Pak, tapi sebetulnya pertama izinkan saya untuk mendukung pernyataan dari rekan kita dari Sumbar tadi yang ingin menjadikan Sumbar ini sebagai lumbung energi, lumbung dari green energy. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Sumbar memiliki keanekaragaman energi yang kaya dan pada umumnya adalah EBT. EBT adalah penyumbang green energy yang terbesar tentunya dan penyumbang dan bisa meredam karbon yang bisa kita perhitungkan ke depan. Lalu kemudian yang ingin saya catat di sini adalah kalau tidak salah listrik dari Sumbar itu dalam kondisi peak itu surplus 30% saya kira. Sedangkan di beberapa provinsi kita, tetangga kita seperti Riau dan Jambi itu defisit. Mungkin ini adalah merupakan potensi yang bisa meningkatkan PAD Sumbar nantinya, apalagi kalau seandainya investasi di berbagai sektor renewable energy tadi yang kita paparkan di presentasi kami tadi itu bisa kita galakkan. Kendati pun pada saat sekarang seperti disampaikan oleh kakanda kita pertama tadi bahwa PLTS kita belum efisien, namun kita lihat bahwa pertumbuhan investasi yang sudah 100% dalam 5 tahun terakhir dan juga harga PLTS yang mulai sekarang ini kompetitif, kendati pun belum ada TKDN yang memadai di dalam, tapi saya kira upaya simultan ini sudah bisa kita lakukan sekarang karena kebijakan pemerintah serta insentif yang diberikan kepada EBT ini sudah akan segera diluncurkan. Dan jangan lupa pemerintah Sumbar sudah harus kira-kira memulai sesuai dengan saran kita di DEN untuk memulai pemasangan rooftop di kantor-kantor pemerintah untuk memberikan contoh. Dan kita lihat juga bahwa di Solo atau di Danau Singkara itu ada rencana pemasangan rooftop di atas danau, yang mungkin itu merupakan jadi salah satu contoh dan bagi pengembangan listrik kita ke depan. Selain itu, pemerintah juga sudah mengembangkan kendaraan listrik. Ini kita harapkan bahwa Sumbar juga bisa memulai mengambil langkah-langkah, khususnya dari pemerintah, katakanlah dari Pemda, kantor gubernur, untuk mulai menggunakan kendaraan listrik dan juga membangun semacam SLBU-nya sebagai charging station-nya. Lalu kemudian yang belum juga kedengar tadi adalah kompor listrik induksi. Ini juga kita galakkan dan ini juga akan mendapatkan subsidi nantinya, tentunya karena ini merupakan bagian dari kebijakan EBT kita. Lalu yang terakhir tentunya juga kita mengharapkan bahwa lintas sektor, Jargas, jaringan gas kota. Karena kita melihat bahwa subsidi pemerintah terhadap 3 kg LPG itu sudah terlalu besar. Walaupun investasi di Jargas ini cukup tinggi, namun tentunya nanti dalam jangka panjang ini akan memudahkan dan meringankan beban pemerintah dalam konteks anggaran ini. Dan kita harapkan tentunya di kantor pemerintah yang bisa memulai dan menginisiatifi ini untuk selanjutnya secara gradual bisa ditularkan ke yang lain dan Jargas ini menjadi bagian dari pengembangan ke depan. Dan harap dicatat juga bahwa kalau kita bicara soal energi, kita tidak hanya bicara soal energi yang ada dikelola oleh SDM, tetapi itu adalah merupakan kebijakan lintas sektor. Paling tidak di ketujuh kementerian yang kita sebutkan tadi, ada perindustrian, ada research, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kebijakan yang harus kita integrasikan sehingga energi kita lebih efisien ke depan dan delivernya
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan kita juga bisa jadi pemain di kawasan, paling tidak di ASEAN. Kita ingat Australia mau jual listrik ke Singapura, melintasi kawasan kita dan laut kita. Kenapa tidak dengan kita mengembangkan energi EBT kita yang mempunyai nilai tambah bagi yang membelinya nanti, karena dianggap sudah mengindahkan Paris Agreement, maka itu akan membuat kita lebih unggul daripada yang lainnya. Demikian Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Isra. Lanjut Pak Heri, silakan. Siap-siap nanti Pak Yunis ya. Baik, Prof. Terima kasih. Kalau tadi sudah saya paparkan begitu besarnya potensi yang ada di Sumatera Barat, mulai dari angkasa, di permukaan sama perbumi kita punya semua, Pak. Dan untuk pengembangannya, saya pikir peluangnya sangat besar sekali. Tadi saya paparkan bahwa batubara masih memegang peran 45% khusus dari pembangkit. Nah, artinya apa? Kalau kita memang mau serius untuk mengembangkan potensi EBT bukan saja di Sumatera Barat, ini dibutuhkan kebijakan atau goodwill yang konsisten oleh pemerintah. Ini persoalan mau tidak mau saja Pak, untuk membuat semacam regulasi yang betul-betul mendukung pengembangan EBT ini, karena terus terang ini bayarnya kan single buyer, hanya PLN Pak. Nah, saya kasihan nanti teman-teman GM di daerah ini yang karena koordinasi di daerah secara real harus membeli EBT listrik dari EBT ini, tapi secara kewenangan mereka tidak punya untuk membelinya. Padahal secara teknis ini sangat memungkinkan seperti kondisi Sumatera Barat. Nah, kemudian mumpung nih Pak Yusra di DEN tadi memberikan masukan-masukan, kami kebetulan rooftop juga sudah melaksanakan hampir di beberapa kantor pemerintahan. Nah, kita kan sudah bikin Pak yang namanya Rencana Umum Energi Nasional, kemudian juga Rencana Umum Energi Daerah. Kemarin waktu pembuatan perdanya saya sempat konsultasi dengan komisioner dari DEN yang lama. Sejauh mana DEN dan kita pemerintah bisa komit atau konsisten untuk menjalankan apa yang sudah kita tetapkan. Target-target seperti yang saya sampaikan tadi itu kan sudah diperdakan, Pak. Nah, tapi itu kan harus perlu dukungan dari regulasi yang sangat penting sekali, seperti tadi disampaikan oleh Pak Nesrianto, bahwa listrik ini kan semua bermuara ke PLN. Tapi kan tidak segampang itu PLN bisa melakukan pembelian dari hasil listrik ini. Nah, jadi kalau itu tidak ada, ya potensi tinggal potensi, Pak. Seperti tadi saya sampaikan, banyak yang dalam masa konstruksi juga, yang sudah mau masuk juga. Nah, sekarang yang dari RBB gas juga, Pak. Mungkin sebentar lagi saya mau ketemu dengan Pak Tony, mungkin minggu depan bagaimana, mungkin nggak ini diterima hanya untuk 4 mega dari potensi yang ada sekitar kurang lebih 100 mega. Belum lagi PLTM yang kecil-kecil yang ongoing, sedang lagi melakukan studi kelayakan yang memang regulasinya kadang-kadang berhitung bulan, kemarin ini berubah-berubahnya, Pak. Nah, ini yang membuat ragu dari para investor ini. Nah, kalau dari kami Pemda, seperti mana tadi disampaikan oleh Pak Dedi, siap dengan pintu terbuka dan karpet merah mendukung semua investor yang berencana mau berinvestasi Sumatera Barat. Nah, tadi ada beberapa yang chattingan dengan kita, Pak. Nanti secara private nanti kan saya hubungi untuk ketemu langsung dengan saya untuk berdiskusi mengenai rencana-rencana investasi yang mau masuk ke Sumatera Barat. Mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Pak Heri. Lanjut Pak Yunis, silakan siap-siap nanti Pak Dedi. Pak Yunis masih bersama kita kan? Ya, silakan Pak Yunis. Terima kasih Pak. Saya tadi mohon maaf terputus ya Pak ya. Iya, oke dilanjutkan kalau ada masih sisa-sisa dikit Pak ya. Untuk kalian summary gitu. Ini ya saya summary-kan aja. Tadi itu memang dari sini ada 2 pertanyaan. Satu tentang eksplorasi geotermal. Memang kalau mau eksplorasi memang geotermal itu adalah produknya tidak bisa ditransportasi. Artinya harus in situ, kita robah energi uap itu menjadi listrik, baru kita bisa masukkan ke grid PLN dan bisa kita kirim kemana-mana. Tapi kalau kita ekspor tidak bisa. Nah, yang kedua itu ada lagi tadi pertanyaan juga tentang geotermal itu
mengenai harga. Kalau ditanya harga, saya kira itu Supreme Energy adalah satu-satunya perusahaan geothermal yang memiliki harga terbaik yang pernah ada di Indonesia. Dengan 2 digit itu terbaik, Pak. Yang lainnya masih di bawah 2 digit. Makanya kami dari riset kami tadi ini, langsung saya simpulkan aja, kenapa kami melakukan riset memanfaatkan apa-apa yang telah dihasilkan dari dalam perut bumi itu, baik itu gas, uap, maupun brine. Gasnya akan kita convert menjadi metanol yang bisa menjadi nilai tambah. Brine-nya akan kita convert menjadi mineral seperti KCl, lithium, kita bisa mendapatkan kalsium silikat, kita bisa mendapatkan silika, yang semuanya mempunyai nilai tambah yang bisa kita hasilkan buat negara. Nah, itu mungkin yang dapat kami simpulkan. Mudah-mudahan ke depan saya berharap ini, Pak Heri, Pak teman-teman lagi yang ESDM, kita harus menciptakan suatu proses bisnis yang berefek domino. Jadi jangan kita hanya satu kejadian terus stop. Kita kalau bisa menciptakan suatu pekerjaan itu yang mempunyai efek domino yang panjang. Jadi ada efeknya, tidak hanya kita menghasilkan katakanlah geothermal jadi listrik sudah, tapi kita harapkan bisa menghasilkan efek-efek yang lain yang bisa menghidupkan industri-industri, home industri yang ada di sekitar masyarakat sana yang bisa kita kembangkan. Jadi teknologi geothermal itu adalah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan misalnya memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Saya kira Supreme sudah bisa melakukan itu dan bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan lain yang baik di Kamojang, di Lahendong. Di Lahendong itu sudah bisa menghasilkan gula loh Pak. Terus di Kamojang sudah bisa menghasilkan yang macam-macam. Jadi mungkin itu aja sama saya. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Fasli, Pak Barmulis. Mudah-mudahan acara ini tetap berlanjut sampai nanti kita mendapatkan investor yang baik untuk mengembangkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kepada Pak Maswar Dedi, APMSI. Silakan Pak Maswar. Baik, terima kasih Prof. Jadi barangkali kami dari pemerintah provinsi sebenarnya tentu sangat mendukung apa saja yang tentunya yang sudah dibereskan oleh pemerintah pusat. Cuma memang begini Prof, dari sebanyak itu investor yang mungkin yang khusus di energi baru terbarukan yang sampai ke kami, baik itu yang izin dikeluarkan oleh BKPM maupun yang ada di daerah. Nah itu ternyata sampai saat ini mereka hanya istilahnya menunggu begitu, karena memang regulasi kita, kebijakan-kebijakan yang terkait apa itu antara Kementerian SDM dengan PLN, saya pikir ini perlu juga duduk bersama sehingga memang investor ini betul-betul tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat, terutama di sektor energi baru terbarukan. Mungkin ini perlu Prof, seperti bapak kita yang ada di pusat, mungkin Pak Chandra, kemudian yang pemangku kepentingan yang ada di pusat, ini perlu juga menjadi perhatian sehingga memang sektor energi baru terbarukan, khususnya yang terkait dengan pembangkit listrik mikrohidro atau tenaga air, itu sekarang banyak yang tidak jalan karena memang menunggu regulasi yang betul-betul ada keberpihakan kepada investor. Begitu saja Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kita lanjut kepada Pak Tony. Silakan Pak Tony. Dan siap-siap nanti Pak Taslim. Terima kasih Pak Prof. Jadi kami sebagai PLN pada prinsipnya siap mendukung semua investasi yang masuk di Sumatera Barat. Kami siap listriki ya. Kedua, kami juga mohon dukungan terkait dengan kalau bisa EBT itu masuk ke Kepulauan Mentawai ya, karena di sana kelihatannya belum ada yang masuk. Kalau di daratan itu udah banyak. Sementara yang di Mentawai itu hanya PLTBM Perusda, tapi itu pun nggak mulus jalannya ya. Jadi kami sangat berharap ada investor yang mau menanamkan investasinya EBT di Mentawai. Juga kemudian kami juga mohon dukungan dari Pemda Mentawai terkait dengan program kami melistriki Mentawai secara keseluruhan, karena rasio elektrifikasi kami baru 99,4%, tinggal sedikit lagi, tinggal 4 dusun lagi di Mentawai. Itu mohon dukungan terkait dengan lahan-lahan yang akan kita pakai sebagai meletakkan tiang-tiang kami, Pak. Jadi pada prinsipnya kami dukung semua investasi di Sumber. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Lanjut kepada Pak Taslim, kami persilakan. Terima kasih Prof. Intinya di kami adalah bagaimana meningkatkan penggunaan gas di Sumatera Barat ini, ya. Yang kami berharap itu adalah energi yang dipakai di Sumatera Barat itu adalah energi yang bersih, ramah lingkungan, dan kalau lihat sekarang itu adalah porsi batu bara masih besar gitu lah. Di samping itu yang kami lihat juga bagaimana meningkatkan market, menggenerate market baru seperti untuk truk-truk gitu ya, untuk mobil-mobil yang ada di Sumatera Barat ini menggunakan gas gitu. Sehingga penggunaan gas di Sumatera Barat ini akan lebih bagus gitu. Di samping itu kami berharap juga infrastruktur gas ini perlu dibangun gitu loh di Sumatera Barat ini supaya penggunaan gas ini dapat mungkin lebih banyak, terutama untuk menggantikan LPG gitu. Jadi gas kota, kemudian juga yang menyambungkan antara dari sumber ke marketnya lebih dekat, dan kalau bisa itu sebetulnya infrastruktur itu dibangun oleh pemerintah gitu, bukan dibangun oleh perusahaan yang akhirnya dibebankan kepada rakyat gitu. Sama halnya seperti kita membangun jalan raya, kan tidak perlu jalan itu dibangun oleh semua jalan tol yang berbayar gitu. Tetapi juga ada jalan atau infrastruktur gas ini yang dibangun oleh pemerintah gitu. Di samping itu juga kami melihat juga potensi dengan adanya gas, maka market untuk pabrik pupuk, petrokimia juga perlu untuk dibuka dan juga akan digunakan semaksimal mungkin penggunaan gasnya. Sekian gitu Prof. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Taslim. Bapak dan Ibu, saya melihat satu lagi PR kita ya. Mungkin sesudah ini kita buat tor ini Pak Tampo ya dengan Pak Burmalis. Bagaimana hilirisasi dari pemanfaatan listrik ini yang berlimpah ini? Apakah di konveksi, apakah di industri rumah tangga, apakah di makanan, atau di pembelajaran di sekolah ya. Sehingga yang tadi yang 30% itu bisa diserap, dan kemudian menjadi produktif, dan kemudian kemampuan membayar lebih tinggi, dan akibatnya akan melinding. Tapi paling tidak ekonomi rakyat yang memang di Sumatera Barat kan berbasis pada ekonomi bersama ini, ketimbang ekonomi konglomerat atau ekonomi perusahaan-perusahaan besar. Nah ini mungkin kita perlu mencari best practice sudah ada di lapangan, kemudian model-model kebijakan yang dikembangkan oleh Pemda atau mitra dari BUMN yang betul-betul akhirnya membuat listrik yang tersedia itu tidak ada tersisa dan termanfaatkan di tingkat rumah tangga untuk meningkatkan produktivitasnya. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang hangat pada semua pembicara kita, mulai dari pembicara keynote speaker kita, Pak Archandra, dan kemudian para narasumber, mulai dari Prof. Maizar sampai ke Pak Taslim. Semua memberikan pencerahan luar biasa. Saya kira sebagian besar bertahan ini ya, udah hampir 4 jam, luar biasa. Dan saya kira juga saya lihat wajah-wajah yang hadir ini para guru besar juga ada di sini banyak ya, tokoh-tokoh dari perguruan tinggi, para pengusaha dan pelaku-pelaku di lapangan. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa tema ini sangat relevan untuk kita bahas, dan forum ini paling tidak sudah membuka wawasan kita. Tinggal lagi devil is in the detail. Jadi paling tidak tadi Pak Dastrio sudah mencoba membawa Korea Selatan tadi. Mudah-mudahan Pak Dedi dan Pak Heri ya ada langkah tindak lanjut. Dan juga saran Pak Iseni tadi juga dalam konteks yang terbatas mungkin kita cobakan. Dan juga beliau juga punya ide mengenai pemanfaatan sampah. Dan tadi yang tidak kalah penting imbauan dari Pak Tony mengenai bagaimana listrik di Mentawai ini ya yang perlu disikapi secara khusus. Itu menunjukkan keadilan bahwa memang kita satu kesatuan, satu provinsi, dari Mentawai sampai ke perbatasan dengan Riau, dari Raung Mapat Tunggul sampai dengan dekat Muko-Muko ya. Itulah Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.